Baru 7 hari melahirkan, ibu mertuaku sudah menyuruhku turun dari tempat tidur untuk memasak bagi seluruh keluarga. Ia bahkan menyindirku agar tidak menjadi pemalas. Aku segera menelepon ibuku. 30 menit kemudian, ibuku datang bersama para pengawalnya untuk memberi pelajaran. Jahitan perineumku baru saja robek. Baru 7 hari, ibu mertuaku sudah menyerbu masuk dan menunjuk lurus ke wajahku. Jangan malas, bangun dan buatkan soto Betawi untuk adik iparmu sekarang. Suamiku yang berbaring di sampingku dengan dingin ikut menimpali. Namun celakanya, semangkuk soto itu hanyalah umpan untuk sebuah drama menjijikkan demi merampas apartemenku, untuk membayar utang kepada preman sebesar 2 miliar. Sambil memeluk anakku dan tertatih-tatih ke kamar mandi, aku menggigit bibir menahan sakit dan menelepon ibu kandungku. Tepat 30 menit kemudian, 3 truk besar bersama pasukan berseragam biru mendobrak gerbang besi rumah suamiku. Mimpi buruk bagi kawanan iblis berhati binatang itu. Resmi dimulai. Pintu kamar tidur didorong begitu keras hingga membentur dinding. Aku terlonjak, secara refleks memeluk erat putri kecilku yang sedang tertidur pulas di dekapanku. Jahitan perineum di bawah selimut tipis terasa nyeri berdenyut-denyut. Aku baru melahirkan tepat 7 hari. Bangun, bangun. Sudah jam berapa ini masih bergelung di bawah selimut seperti mayat? Suara melengking Ibu Ratmi, ibu mertuaku, menusuk gendang telingaku. Aku mengerjapkan mata, melihat jam di ponsel yang menyala redup dalam kegelapan. Pukul 5.30 pagi. Bu, kenapa membangunkan saya sepagi ini? Bayinya baru saja terlelap menjelang subuh. Bu, bisikku lirih, berusaha tidak membuat anakku terkejut. Ibu Ratmi menerobos masuk. Tanpa sungkan sedikit pun ia menarik ujung selimut dari tubuhku. Tidur apa? Kamu mau tidur sampai siang supaya ibu mertua yang melayanimu di tempat tidur? Bangun, turun ke dapur, rebus tulang sapi. Cepat, Tika lagi kepingin makan soto Betawi. Aku tertegun, berusaha mengumpulkan kekuatan untuk menjawab. Kalau Tika ingin soto, apa tidak bisa Tika beli saja di ujung gang? Bu, saya masih sakit sekali. Semalam jahitan saya berdarah. Bu, untuk buang air kecil saja saya tidak kuat berdiri. Wah, hebat sekali kamu ya. Berani-beraninya kamu menyuruh ibu mertua? Ibu Ratmi berkacak pinggang. Matanya yang tajam melotot dalam cahaya lampu tidur yang remang-remang. Tika itu kerja seharian, capek, bayar listrik dan air untuk rumah ini. Dia ingin makan soto yang bersih buatan rumah. Dan kamu, sebagai kakak ipar, di rumah cuma menumpang makan, tidak menghasilkan sepeser pun. Kamu pelit tenaga dengannya? Saya tidak pelit tenaga, tapi saya baru melahirkan. Astaga. Memangnya di dunia ini cuma kamu yang bisa melahirkan? Ibu Ratmi memotong ucapanku, nadanya berubah menjadi sinis dan pedas, menusuk setiap kata. Kamu pikir dengan melahirkan anak perempuan kamu sudah jadi ratu, jadi leluhur di rumah ini? Aku beritahu kamu, ya. Dulu aku melahirkan Bagus, 3 hari kemudian aku sudah turun ke sawah menanam padi, memikul pupuk. Darah nifas mengalir deras pun aku tidak mengeluh. Ini baru 7 hari, berbaring memeluk anak di bawah selimut hangat kasur empuk masih banyak tingkah. Jangan jadi pemalas. Sifat manja nona besar tidak ada tempatnya di rumah ini. Ucapan-ucapan beliau bagaikan sabetan pisau, tak kasat mata yang mengiris dadaku. Aku menoleh ke arah Bagus, pria yang menjadi suamiku. Ia masih bergelung di bawah selimut tebal, mendengkur teratur. Sama sekali tidak menunjukkan reaksi apapun untuk membela istrinya. Rasa sedih dan terhina menyeruak hingga menyesakkan tenggorokan. Aku menggigit bibirku kuat-kuat hingga berdarah agar tidak menangis, dengan susah payah berpegangan pada tepi ranjang, menyeret setiap langkah yang terasa berat ke lantai keramik yang dingin menusuk. Di dapur yang gelap dan dingin, aku menyalakan lampu. Mataku langsung tertuju pada sisa makan malamku semalam yang masih tergeletak di atas meja stainless steel. Semangkuk nasi dingin yang sudah mengeras. Sebuah mangkuk kecil berisi 3 potong tempe orek yang sudah kering hingga berjamur putih. Dan semangkuk sayur bening yang sudah basi. Itulah hidangan pasca melahirkan bagi seorang wanita yang baru saja mengerahkan seluruh tenaganya untuk melahirkan cucu bagi keluarga mereka. Sementara itu, di atas kompor gas, sebuah panci berisi tulang sapi besar yang dibeli Ibu Ratmi kemarin sore sudah dicuci bersih dan siap dimasak. Ibu Ratmi berjalan tersok-sok dengan sandal jepitnya, mengikutiku ke dapur sambil mendengus.
Lihat apa? Nyalakan kompor dan rebus tulangnya, iris tipis daging sapinya. Ingat, tambahkan irisan bawang bombay, Tika suka. Berdiri melotot di situ memangnya bisa kenyang? Bu, aku berbalik menatap lurus ke mata Ibu Ratmi, suaraku bergetar menahan emosi. Kemarin saya minta tolong Ibu belikan ceker ayam untuk dibuat sup agar ASI saya lancar, Ibu bilang tidak punya uang. Lalu uang untuk membeli tulang dan daging sapi sebanyak ini untuk sarapan Tika, Ibu dapat dari mana? Wajah Ibu Ratmi langsung berubah masam. Ia melangkah maju, menggebrak meja dapur dengan keras dan menunjuk lurus ke wajahku. Berani kamu menginterogasiku? Ini uangku, aku mau belikan anak perempuanku makan, apa urusannya denganmu? Kamu itu menumpang hidup pada anakku, menumpang di rumah ini. Bisa makan saja sudah untung 7 turunan. Kalau tidak menghasilkan uang, jangan banyak menuntut. Kalau ASI tidak keluar, kasih saja air tajin. Dulu aku membesarkan Bagus juga pakai air tajin, tidak ada yang mati kan, menumpang makan. Aku tersenyum pahit, senyum yang terasa getir. Lebih dari 100 juta rupiah uang cuti melahirkan saya baru saja masuk ke rekening. Ibu memaksa saya menarik semuanya dan memberikannya pada ibu untuk biaya perawatan cucu. Uang hadiah dari kerabat dan teman-teman saya pun ibu ambil semua sampai tidak tersisa sepeser pun. Dan sekarang ibu bilang saya menumpang makan? Berani-beraninya kamu membantah ibu mertua, hah? Ibu Ratmi sepertinya merasa tertohok. Suaranya melengking, sambil berteriak-teriak, ia maju dan mencubit lenganku dengan keras. Aku menyimpan uang itu untuk kalian suami istri, bukan merampok. Kurang ajar kamu, berani sekali melawan aku. Biar aku panggil Bagus, biar dia lihat bagaimana dia mendidik istrinya. Ibu Ratmi terus berteriak histeris, membuat dapur kecil itu menjadi riuh. Kesabaranku, kepatuhanku, hanya dibalas dengan penghinaan dan eksploitasi hingga ke tulang sumsum di rumah ini. Teriakan Ibu Ratmi dari dapur akhirnya membangunkan putri kecilku, tangisnya yang melengking memecah kesunyian pagi yang membekukan. Aku memegangi perut bagian bawahku yang terasa nyeri, menyeret langkah yang seberat batu kembali dari dapur ke kamar tidur. Baru saja membuka pintu, aku langsung disambut oleh bentakan kesal dari Bagus. Ia menyibakkan selimut, duduk, lalu melepaskan earphone-nya dengan kasar, dan melemparnya ke kasur sambil melotot padaku. Apa-apaan sih kamu keluar masuk berisik begitu sampai anak menangis kencang? Cuma disuruh jaga anak di rumah saja tidak becus. Kamu mau membuatku gila karena kurang tidur, hah? Aku dengan susah payah duduk di tepi ranjang, segera memeluk putriku yang menangis meronta-ronta karena lapar. Jahitan di bawah sana bergesekan dengan kain kasar membuat air mataku menetes. Aku berusaha menahan suara. Apa kamu tidak lihat anakmu haus? Tadi aku dimarahi habis-habisan oleh ibu di dapur. Jahitanku berdarah lagi. Sakit sampai tidak bisa berdiri tegak. Bisa tolong gendong anak sebentar biar aku buatkan susu formula? ASIku sudah tidak keluar sejak kemarin. Bagus mencibir. Matanya tidak bisa menyembunyikan rasa jijik, suaranya sedingin es. Habis melahirkan memang merepotkan. Perempuan lain melahirkan berkali-kali, ASInya selalu melimpah ruah. Kamu, payudara besar tapi diperas setetes pun tidak keluar. Malah sok-sokan minta beli susu impor, susu dari Australia, Amerika. Buang-buang uang saja. Ibu sudah bilang, kalau ASI tidak keluar, kasih saja air tajin. Air tajin? Apa kamu sudah gila? Bagus, aku tidak tahan lagi dan membentaknya. Dia baru lahir 7 hari, ususnya masih sangat tipis. Kamu mau dia minum air tajin supaya ususnya rusak? Kamu ini ayahnya bukan? Lalu kenapa kamu melawan ibuku? Bagus melompat dan menunjuk wajahku. Tadi aku dengar jelas kamu berani membantah ibu di dapur. Ibu menyuruhmu membuat soto untuk Tika, ya kerjakan saja. Cuma mengiris beberapa potong daging sapi saja perhitungan. Tika itu kerja di kantor, capek, bayar listrik dan air untuk rumah ini. Dia makan semangkuk soto memangnya kamu akan mati? Aku tidak akan mati karena mengiris daging sapi, tapi aku sedang sekarat. Air mataku bercucuran, jatuh membasahi popok anakku. Apa kamu buta? Tidak lihat aku berjalan tertatih-tatih? Baru 7 hari. Coba kamu yang perutnya disobek lalu dijahit, apa kamu bisa berdiri memasak di dapur? Di rumah ini, aku ini istrimu, ibu dari anakmu, atau budak yang disewa untuk melahirkan? Jangan pakai nada korban begitu. Bagus menggeram,
wajahnya memerah padam. Kamu jadi menantu itu harus tahu diri. Di rumah cuti melahirkan, menumpang makan, banyak waktu luang, ya gerakkan badan supaya sehat. Kata-kata ibuku tidak pernah salah. Kamu itu punya penyakit nona besar, sedikit-sedikit mengeluh capek. Aku tertawa terbahak-bahak, tawa yang getir dan menyakitkan hingga ke dasar hati. Aku menatap lekat-lekat wajah pria yang dulu rela kulawan keluargaku demi menikahinya. Menumpang makan. Kamu bilang aku menumpang makan. Aku menekan setiap kata, merasa darah di tubuhku mendidih. Lebih dari 100 juta uang cuti melahirkanku, uang tabunganku sebelum menikah. Baru 2 hari aku melahirkan, kamu dan ibumu bersekongkol memaksaku mentransfer semuanya ke rekening ibu. Katamu agar ibu yang pegang supaya aman, agar ibu bisa belanja makanan bergizi untukku dan bayi, kan? Makanan bergizi dari ibumu itu semangkuk nasi dingin dengan beberapa potong tempe orek asin di dasar mangkuk. Makanan bergizi dari ibumu itu uang hadiah dari kerabatku yang juga dirampas bersih tidak bersisa. Bagus sedikit terdiam, matanya tampak menghindar, tapi kemudian ia kembali membantah dengan kurang ajar. Uang, buka mulut isinya uang. Memangnya ibuku merampokmu? Ibu cuma bantu pegang, tidak akan hilang. Kenapa kamu teriak-teriak? Telur mau lebih pintar dari ayam. Memberi uang padamu hanya akan kamu hambur-hamburkan untuk membeli popok dan perlengkapan bayi mahal di online shop, kan? Rumah ini memberimu makan, membesarkan anakmu. Berapa banyak beras dan air yang kamu habiskan? Jangan kurang ajar sama ibuku. Kurang ajar. Aku memeluk anakku lebih erat, tanganku gemetar hebat. Bahkan untuk membeli sekaleng susu formula untuk anak kandungmu, aku harus mengemis pada ibumu. Beliau memakiku habis-habisan lalu melemparkan uang receh 200.000 rupiah dan menyuruhku membeli susu murahan di pasar. Suami macam apa kamu ini? Kamu ini laki-laki atau anak kecil manja yang bersembunyi di balik rok ibunya? Diam. Bagus mengayunkan tangannya, memukul bantal di sampingku dengan keras. Meski tidak mengenai wajahku, kekuatan tamparan itu membuat putri kecilku di dekapanku terlonjak kaget dan menangis lebih histeris. Aku beritahu kamu, Bagus menggeram, mendekatkan wajahnya padaku. Menikah itu harus ikut adat keluarga suami. Di rumah ini, perkataan ibuku adalah hukum. Kalau kamu tidak bisa terima, angkat kaki saja dari sini. Tapi jangan harap bisa membawa uang dan anak ini pergi selangkah pun. Selesai berkata, ia berbalik, menyumbat kedua telinganya dengan earphone, dan menarik selimut menutupi seluruh kepalanya, sama sekali tidak peduli dengan tangisan memilukan putrinya dan isak tangis istrinya. Kamar tidur yang luas dengan perabotan abu-abu yang lengkap terasa dingin seperti sebuah makam. Aku duduk di sana, sendirian dan terisolasi. Luka di tubuhku terasa perih, tapi tidak sebanding dengan luka yang menganga di hatiku. Pria yang berbaring di ranjang itu bukan lagi suami yang dulu bersumpah sehidup semati denganku. Ia adalah orang asing berdarah dingin, kaki tangan kejam yang bersekongkol dengan ibunya untuk menghancurkan hidupku. Bayi itu masih menangis. Tangisnya yang serak karena haus susu terdengar menyayat dari dada mungilnya. Aku menarik kerah bajuku dengan putus asa, memijat payudaraku yang kempes. Semakin stres dan tertekan, tetesan terakhir kolostrum yang sedikit itu pun akhirnya mampet total. Pintu kamar kembali didorong terbuka. Kali ini Ibu Ratmi masuk, bau apek dan sangit menusuk hidungku. Di tangannya ada sebuah mangkuk porselen sumbing, di dalamnya berisi semacam bubuk merah kehitaman kental yang dicampur air. Bawa anak itu ke sini. Ibu Ratmi memerintah dengan suara angkuh. Aku mundur, memeluk anakku erat-erat, mataku waspada. Bu, ibu bawa apa itu? Baunya aneh sekali. Aneh apanya? Kamu tidak punya ASI, biar aku yang urus. Ini jamu dari Mbok Warni di perempatan. Anakmu menangis terus begini karena kena sawan, panas dalam. Bawa sini, aku oleskan sedikit di lidahnya, setelah diisap beberapa kali pasti, langsung tidur pulas sampai sore. Ibu Ratmi berkata sambil mencelupkan jari telunjuknya yang kotor dengan kuku yang masih ditempeli getah kangkung ke dalam cairan kental itu, aku terperanjat, darahku langsung mendidih ke kepala. Ya Tuhan, apa ibu sudah gila? Teriakku, melupakan rasa sakit di bawah sana. Anak ini baru lahir 7 hari, organ dalamnya masih setipis kertas. Kenapa ibu berani mengoleskan bubuk tidak jelas asal-usulnya ini ke mulutnya?
Di TV dan koran sudah sering diberitakan jamu pinggir jalan terkontaminasi timbal, anak-anak yang meminumnya bisa rusak otaknya, gagal ginjal. Saya mohon, Bu, buang itu sekarang juga. Wajah Ibu Ratmi memerah padam, matanya melotot hingga urat-urat merahnya terlihat jelas. Ia menunjuk lurus ke wajahku dengan jari yang masih berlumuran bubuk merah. Kamu bilang siapa yang gila? Dasar perempuan jalang. Kamu pikir karena kamu sekolah sedikit, jadi guru TK, kamu bisa seenaknya menindas aku? TV dan koran katamu yang paling benar? Dulu aku melahirkan 3 anak, membesarkan suamimu juga dengan jamu ini. Apa ada yang mati? Aku beli ini pakai uangku sendiri, karena aku sayang cucuku makanya aku beli. Baru melek mata sudah mau mengajari orang tua. Telur mau lebih pintar dari ayam, hah? Bukan lebih pintar, tapi zaman sudah berbeda, Bu. Aku terisak, punggungku merapat ke dinding yang dingin. Dia lapar makanya menangis. Dia butuh susu formula, bukan ramuan dukun seperti ini. Ibu sudah pegang semua uang saya mohon, ambil 2 atau 300 ribu saja untuk membeli sekaleng susu kecil di supermarket. Saya bersujud pada ibu, jangan racuni anak saya. Aku meracuni cucuku sendiri? Ibu Ratmi menggeram seperti binatang buas. Ia membanting mangkuk itu ke meja, brak, lalu menerjang ke arahku. Kalau kamu tidak serahkan anak itu, aku ambil sendiri. Buka mulutnya, kasih sedikit saja pasti langsung berhenti menangis. Ia mengulurkan tangan, mencoba mencengkeram dagu putri kecilku, menekan kedua pipinya dengan keras untuk memaksa mulut mungilnya yang merah sebesar kuncup mawar itu terbuka. Bayi itu menjerit kesakitan. Jeritan pilu dan rontaan lemah terdengar dari dalam popoknya. Jari Ibu Ratmi yang berlumuran bubuk hitam legam itu siap masuk ke mulut anakku. Lepaskan anakku. Naluri seorang ibu meledak, mengalahkan semua rasa sakit. Aku tidak tahu dari mana datangnya kekuatan itu, dengan satu tangan memeluk erat anakku, tangan yang lain kuayunkan sekuat tenaga menepis tangan Ibu Ratmi. Sentakanku membuat Ibu Ratmi kehilangan keseimbangan dan terhuyung mundur. Sikutnya membentur sudut meja, menyenggol mangkuk porselen hingga jatuh ke lantai keramik dan pecah berkeping-keping. Cairan merah kehitaman itu muncrat kemana-mana, mengotori dinding tempat tidur dan ujung bajuku. Ruangan hening selama 2 detik, hanya menyisakan tangis melengking bayiku. Lalu, Ibu Ratmi memegangi lengannya dan menjerit dengan suara yang menggelegar. Tolong, tolong! Menantu memukul ibu mertua. Kamu berani menepis barangku? Hah? Dasar anak sialan. Kemarahan membuatnya hilang akal. Ibu Ratmi menerjang, mendorong bahuku dengan kedua tangannya. Tubuhku yang sudah sangat lemah setelah melahirkan, ditambah posisi berdiri yang tidak stabil, membuatku kehilangan keseimbangan, dan jatuh terjengkang ke belakang akibat dorongan kuat dari wanita petani itu. Aku menjerit pilu. Sisi kanan pinggang dan lututku membentur sudut tajam lemari kayu jati dengan keras. Duk! Rasa sakit yang luar biasa merobek gendang telingaku. Tapi, naluri terakhirku sebelum pingsan adalah meringkukkan badan, memeluk erat putriku agar ia tidak terbentur lantai. Di bawah celana tipis yang dilapisi pembalut nifas, aku merasakan dengan jelas aliran cairan hangat yang deras mengalir keluar. Jahitan perineumku robek. Darah merembes, menodai sebagian besar lantai keramik yang dingin itu. Bagus, yang terkejut oleh suara gaduh itu, akhirnya benar-benar terbangun. Ia menyibakkan selimut, melompat turun dan melihat ibunya berdiri terengah-engah, sementara istrinya terbaring meringkuk di lantai dengan bercak darah segar. Alih-alih menolongku, ia malah melotot melihat pecahan mangkuk di lantai, lalu bertanya dengan suara dingin yang membuat bulu kuduk merinding. Kamu bikin ulah gila apa lagi, Laras? Pagi-pagi buta sudah cari gara-gara, banting barang untuk memancing amarah ibuku. Hah? Bagus, bisikku lirih, air mata bercampur dengan keringat dingin di dahi. Ibu memaksa anak kita minum jamu, lihat darahku, tolong. Tolong anak kita. Ibu Ratmi yang berdiri di sampingnya menyapu tangannya ke ujung baju, mencibir dengan angkuh. Berlagak seperti ratu saja. Sudah memecahkan mangkuk obatku yang harganya puluhan ribu, sekarang pura-pura jatuh dan mengadu. Mau tiduran di lantai? Silakan saja berpelukan di situ. Ayo turun. Bagus, biarkan saja perempuan jalang ini, kita lihat berapa lama dia bisa berakting. Bagus melihat bercak darah di lantai,
Sempat ragu sejenak, tapi kemudian ia berdecak. Sudah melahirkan bukannya hati-hati, malah ceroboh. Jatuh sendiri ia berdiri sendiri, bersihkan sana, jangan sampai rumah ini bau amis. Selesai berkata, ia dengan tega berbalik dan berjalan santai mengikuti ibunya keluar. Aku terbaring memeluk erat anakku di lantai yang dingin. Luka yang robek terasa sakit hingga ingin pingsan. Tapi rasa sakit fisik ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tajamnya pisau kata-kata yang baru saja ditancapkan oleh suami dan ibu mertuaku ke dalam hatiku. Cukup sudah. Kesabaranku dan daya tahanku sudah habis. Mereka menganggap nyawa anakku seperti sampah, menganggap tubuhku tak lebih dari mainan yang disewa untuk melahirkan. Aku menggertakkan gigi, mengumpulkan sisa-sisa tenaga terakhirku, menyeret tubuhku sentimeter demi sentimeter di lantai menuju ponsel yang tergeletak di nakas. Aku menggigit bibirku hingga berdarah, 10 jariku mencengkeram lantai keramik yang dingin, merangkak sedikit demi sedikit. Di belakangku, jejak darah merah kental membentang dari tempatku jatuh hingga ke kaki tempat tidur. Setelah berhasil meraih ponsel di nakas, aku memeluk erat anakku, merangkak masuk ke dalam kamar mandi dan mengunci pintu. Suara grendel yang kering terdengar nyaring. Baru pada saat inilah, ketika dikelilingi oleh 4 dinding keramik putih, aku berani membiarkan diriku hancur. Aku terduduk lemas di lantai kamar mandi yang basah, bersandar pada kloset, dengan gemetar menekan nomor telepon yang tersimpan dengan nama ibu sayang. Jam menunjukkan pukul 6:15 menit. Setiap dering nada sambung bagaikan pukulan palu yang menghantam dadaku. Aku memejamkan mata, air mata mengalir deras, panas dan asin, jatuh membasahi wajah putri kecilku yang sudah membiru karena menangis. "Halo, Laras, nak." Di seberang sana, ibuku, Ibu Wulan, mengangkat telepon. Suaranya yang serak dan berat khas seorang wanita, yang separuh hidupnya bergelut meneriakkan perintah di toko material bangunan. Terdengar pula suara klakson truk dan teriakan para kuli yang saling bersahutan mengangkut semen di pagi buta. Ibuku selalu sibuk, selalu bangun sebelum fajar untuk mencari uang demi anak-anaknya. Hanya dengan satu sapaan Laras, nak, semua ketegaranku, semua kekuatan yang kupaksakan, hancur berkeping-keping. Ibu. Rintihku, suara yang pecah dan tercekat di tenggorokan. Ibu. Tolong Laras. Di seberang sana, suara instruksi kepada para pekerja tiba-tiba berhenti. Suasana seakan hening seketika. Beberapa detik kemudian, suara ibuku kembali terdengar, tajam seperti pisau. Laras, ada apa? Kenapa suaramu begitu? Siapa yang berbuat macam-macam padamu? Jangan menangis. Ceritakan dengan jelas. Ibu. Ibu Ratmi. Dia membeli jamu pinggir jalan. Dia memaksa Kirana meminumnya agar tidur pulas, dan dia tidak perlu mendengar tangisannya. Aku bercerita sambil terisak-isak, napasku putus-putus. Aku menepis mangkuknya, lalu dia mendorongku hingga jatuh dan pinggangku terbentur lemari. Apa? Dia berani menyentuh cucuku? Suara ibuku menggelegar di telepon, teriakannya begitu keras, hingga aku bisa mendengar suara buku catatan yang dibanting ke meja di seberang sana. Lalu di mana Bagus? Suamimu itu mati di pojok mana sampai membiarkan ibunya memukul istri yang baru melahirkan? Dia bilang aku jatuh sendiri dan menyuruhku membersihkan darahku. Dia bilang jangan berakting. Aku menatap celana dalamku yang basah kuyup oleh darah segar, suaraku menjadi parau karena panik. Ibu, jahitan saya robek, darahnya banyak sekali. Bu, saya sakit sekali, saya takut terjadi apa-apa pada bayi. Tidak ada kata-kata penghiburan yang lembek, tidak ada tangisan yang lemah. Begitulah ibuku. Beliau tidak pernah membuang air mata saat berhadapan dengan orang jahat. Aku mendengar dengan jelas ibuku mengisap sebatang rokok dalam-dalam, lalu suaranya menjadi berat dan jelas, membawa kekuatan sebuah gunung berapi yang akan meletus. Kamu di mana sekarang? Masih di kamar tidur? Aku mengunci diri di kamar mandi. Bu, aku takut Ibu Ratmi kembali dan merebut Kirana. Bagus, dengar kata ibu. Suara ibuku sedingin es, penuh wibawa hingga membuatku tanpa sadar berhenti menangis. Pertama, berhenti menangis. Air mata perempuan tidak pantas jatuh untuk orang-orang brengsek itu. Keringkan wajahmu. Kedua, ambil handuk paling besar, lilitkan anakmu dengan erat. Ketiga, ambil gulungan tisu toilet, gulung dan sumpalkan ke bagian yang robek untuk menahan pendarahan sementara.
Aku panik melakukan semua perintah ibu dengan satu tangan, sementara tangan yang lain masih menjepit telepon di telinga. Ketegasan ibu memberiku kekuatan yang aneh. Bisa kamu lakukan? Bisa, Bu. Sudah kulakukan. Bagus sekali, putriku. Perempuan kita bisa melahirkan, pasti bisa menahan sakit. Ingat baik-baik, ibuku menekankan setiap kata. Jangan pernah membuka pintu untuk siapapun. Siapapun yang memanggil, diam saja. Jaga cucuku baik-baik untuk ibu. Hanya buka pintu kalau kamu mendengar suara ibu memanggil. Paham? Iya, Bu. Tapi ibu mau apa? Ibu datang sendiri, aku takut. Ibuku tertawa sinis, tawa yang membuat bulu kuduk merinding. Takut? Di dunia ini aku hanya takut langit runtuh. Gerombolan cacing di bawah ranjang keluarga Bagus itu bisa kuremas mati kapan saja. Kamu tenang saja. 30 menit lagi, aku akan ratakan rumah itu. Pejamkan mata dan istirahatlah, Nak. Panggilan itu berakhir dengan cepat. Aku terduduk di lantai keramik, bersandar pada bak mandi. Aku menunduk menatap putriku. Ia sudah lelah menangis, mulai terlelap di dadaku. Tangan mungilnya mencengkeram ujung bajuku. Jangan takut, bisikku sambil mengecup lembut keningnya. Nenek akan datang menyelamatkan kita. Suasana di dalam kamar mandi begitu sunyi hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama, bahkan tidak sampai 5 menit. Dari luar kamar tidur, aku tiba-tiba mendengar suara langkah kaki yang mengendap-endap. Bukan suara sandal jepit Ibu Ratmi, melainkan suara langkah kaki telanjang yang berat milik Bagus. Lalu aku mendengar suara Bagus bergumam kesal, sangat jelas di dekat pintu kamar mandi. Sialan, di mana perempuan ini menyembunyikan sertifikat hak milik apartemen itu? Kalau begini terus, bisa-bisa preman itu membacok seisi rumah. Seluruh tubuhku membeku, darah di nadiku seakan membeku. Sertifikat hak milik preman. Pikiranku berputar kencang. Sertifikat hak milik apartemen 2 kamar tidur. Aset yang kubeli dengan keringat dan air mataku sendiri dari mengajar dan uang pemberian ibuku sebelum menikah. Kenapa dia mencarinya saat ini? Dan preman mana yang dia maksud? Aku membekap mulutku, menahan napas, merapat ke sudut dinding, berusaha tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Sebuah sudut gelap, kotor, dan mengerikan dari keluarga ini perlahan mulai tersingkap, menampakkan kebenaran paling kejam yang tidak pernah kubayangkan. Aku meringkuk sekecil mungkin, merapat ke dinding keramik dingin di kamar mandi. Satu tangan memeluk erat anakku, satu tangan lagi membekap mulutku untuk menahan isak napas yang tertahan. Suara laci lemari ditarik dan didorong berulang kali. Suara pakaian diobrak-abrik dan dilempar ke lantai. Bagus sedang mencari sesuatu dengan panik. Sudah ketemu, Nak? Suara Ibu Ratmi tiba-tiba terdengar, diikuti derap sandal jepitnya memasuki kamar. Tidak ada lagi suara melengking dan mengadu seperti tadi. Suara beliau kini berat, angkuh, dan penuh ketidaksabaran. Belum, Bu. Bentak Bagus kesal, diiringi suara tendangan keras ke kaki ranjang. Sudah kuobrak-abrik seluruh lemari pakaian, bahkan keranjang baju kotor, tapi tidak ada. Brankas kecil itu, si Laras sudah ganti kata sandinya sejak pulang dari rumah sakit. Sialan, dia sembunyikan di mana, sih? Dasar bodoh kamu. Desis Ibu Ratmi, langkah kakinya mendekat ke pintu kamar mandi. Sudah Ibu bilang, waktu dia di rumah sakit bersalin, cepat-cepat congkel brankas itu. Kamu malah menunda-nunda, takut ketahuan. Sekarang bagus, kan? Geng Harry Bogle sudah mengirim pesan ketika. Kalau sore ini tidak bisa siapkan 300 juta untuk bunga utang, adiknya akan dipotong tangannya. Mereka sudah melempar terasi dan menyiram cat ke gerbang sejak jam 3 pagi tadi. Aku harus bangun diam-diam membersihkannya supaya tidak dilihat tetangga. Kamu pikir aku iseng bangun pagi-pagi buta merebus tulang untuk membuat soto? Aku tertegun, seluruh tubuhku kaku seperti patung. Harry Bogle, lemparan terasi, 300 juta bunga utang. Tika, adik iparku yang selalu menenteng tas bermerek, menyemprotkan parfum mahal, dan menyombongkan diri sebagai manajer perusahaan kosmetik, ternyata terlilit utang rentenir. Aku sedang berusaha mencarinya, Bu. Bagus mengacak-acak rambutnya, suaranya bergetar panik. Tapi, Bu, apartemen itu atas nama Laras sejak sebelum menikah. Sertifikat hak milik, SHM, hanya atas namanya sendiri.
Tanpa tanda tangannya, tanpa kehadirannya di kantor notaris, bank atau rentenir manapun tidak akan mau menerima gadai. Aku membelalakan mata dalam kegelapan, kuku-kukuku menancap ke kulit hingga berdarah. Ternyata, target mereka bukan hanya uang cuti melahirkan atau uang hadiah puluhan juta. Tambang emas yang mereka incar, pelampung penyelamat untuk adik perempuan bagus yang penjudi, dan terlilit utang, adalah apartemen 2 kamar tidurku, aset hasil jerih payahku mengajar dan uang pemberian ibuku sebelum menikah. Makanya ibu harus turun tangan. Kamu pikir ibu sudah tua jadi pikun? Terdengar tawa sinis Ibu Ratmi, tawa penuh siasat dan kekejaman yang terdengar sangat jelas. Coba kamu pikir. Untuk apa aku sengaja menyuruhnya bangun jam 5.30 pagi untuk melakukan pekerjaan rumah? Itu untuk mencari alasan, agar bisa mengusir pengasuh anak, hemat 7 juta sebulan untuk menutupi bunga utang Tika. Lagi pula, perempuan setelah melahirkan itu psikologinya lemah. Kamu dukung saja ibu, maki dia, hina dia, isolasi dia. Saat dia paling terpuruk, paling lelah, paling putus asa, pikirannya tidak akan jernih. Saat itu, kamu bujuk dia dengan kata-kata manis, selipkan SHM itu di antara tumpukan dokumen, bilang saja, untuk mengurus akta kelahiran, atau asuransi anak. Dia pasti akan tanda tangan sambil memejamkan mata. Coba kalau dia bisa makan enak dan tidur nyenyak, pikirannya jernih seperti air, mana mungkin kamu bisa mendapatkan tanda tangannya. Ibu memang hebat. Suara Bagus tiba-tiba menjadi menjilat, ikut-ikutan dengan cara yang sangat hina. Tadi pagi aku juga ikut mendukung ibu, pura-pura mau menamparnya agar dia takut. Siapa sangka ibu terlalu keras sampai mendorongnya jatuh dan berdarah begitu. Lagi pula, ibu kasih anak itu minum apa? Kalau sampai mati bagaimana? Kalau sampai urusan dengan polisi, bisa berabe. Ibu Ratmi berdecak, suaranya meremehkan. Mati bagaimana? Aku cuma beli sesendok tepung kanji dicampur pewarna makanan merah di pasar, bukan obat sungguhan. Intinya aku punya alasan untuk memasukkannya ke mulut cucuku. Aku tahu persis sifatnya yang sangat sayang anak. Dia pasti akan menepisnya. Kalau dia menepis dan memecahkan mangkuk, aku jadi punya alasan untuk menuduhnya kurang ajar dan melawan ibu mertua, menempatkannya di posisi yang salah. Kalau dia mau kabur membawa anak ke rumah orang tuanya, aku akan berkoar-koar ke seluruh kampung kalau dia itu perempuan tidak tahu malu, berani memukul ibu mertua. Kita lihat saja apa orang tuanya masih punya muka untuk menerimanya. Aku merasa mual. Rasa mual yang naik dari dasar perutku hingga ke tenggorokan, terasa sangat pahit. Mereka tidak menganggapku sebagai manusia. Mereka menganggapku sebagai seekor domba bodoh yang gemuk untuk disembelih, dikuliti, dan dipotong-potong demi menyelamatkan keluarga mereka yang terlilit utang dan busuk. Mereka bahkan menjadikan nyawa cucu kandung mereka yang baru berusia 7 hari sebagai properti untuk sandiwara pemerasan dan penipuan itu. Lalu sekarang bagaimana? Dia mengunci diri di kamar mandi? Bagus dengan tidak sabar mengetuk pintu kaca kamar mandi. Tok, tok. Hei Laras, kamu sembunyi di dalam situ buat apa? Cepat buka pintunya, jangan pura-pura jadi korban lagi. Kesabaranku sudah habis, ya. Untuk apa kamu memanggilnya? Ibu Ratmi menarik tangan Bagus. Biarkan saja dia di dalam. Jahitannya robek dan berdarah. Paling lama setengah jam lagi dia akan pingsan karena kehabisan darah. Saat itu, kamu dobrak saja pintunya, sodorkan surat kuasa aset, pegang tangannya, dan bubuhkan cap jempolnya di situ. Setelah selesai, baru panggil ambulans. Anggap saja urusan beres. Ayo turun, bersihkan halaman depan. Nanti kalau tetangga lewat dan mencium bau terasi, bisa jadi gunjingan. Iya, Bu. Selesaikan saja seperti itu. Muka perempuan ini belakangan ini menyebalkan sekali. Suara langkah kaki menjauh, pintu kamar tidur kembali ditutup dengan keras. Kegelapan menyelimuti, keheningan yang menakutkan kembali. Tapi di sudut kamar mandi yang dingin ini, sosok perempuan lemah dan sabar bernama Laras telah mati. Air mataku sudah mengering entah sejak kapan. Aku perlahan mengangkat kepala, menatap tajam ke dalam kegelapan melalui celah pintu yang memancarkan sedikit cahaya. Gigiku bergemeletuk hingga ngilu. Sertifikat hak milik itu terbungkus rapi dalam plastik, tersembunyi di dasar tumpukan popok bayiku, menempel di kulitku. Aku sudah menyembunyikannya dengan hati-hati sebelum pergi ke rumah sakit untuk melahirkan.
Firasat seorang wanita yang diperlakukan dingin oleh keluarga suaminya telah menyelamatkanku dari kekalahan telak. Ingin yempolku? Ingin mengisap darahku untuk membayar utang pada preman? Aku mengulurkan tangan, mengelus lembut wajah mungil putriku yang sedang tertidur pulas. Kuat ya nak. 15 menit lagi, nenek akan segera tiba. Suara gebrakan keras di jendela kaca ruang tamu terdengar, boom, boom. Bukan ketukan pintu biasa, melainkan gebrakan kasar seolah ingin merobohkan seluruh rumah ini. Diiringi oleh suara klakson truk yang melengking panjang, memekakkan telinga, merobek keheningan remang-remang pagi di kompleks perumahan pinggir kota itu. Aku membuka mata lebar-lebar, jantungku berdebar kencang. Sudah tiba, ibuku sudah tiba. Apa-apaan ini? Suara bagus dari halaman bawah terdengar mengumpat. Siapa yang parkir truk seenaknya di depan gerbang rumahku? Mundur, apa kau buta? Bagus, buka gerbang ini sekarang juga. Suara ibuku, Ibu Wulan, terdengar menggelegar seperti guntur, mengalahkan suara klakson mobil. Geraman yang membawa hawa dingin itu membuatku yang berada di dalam kamar mandi pun merinding, apalagi orang-orang di luar sana. Ibu. Ibu mertua? Suara bagus langsung tergagap, nadanya berubah drastis dari angkuh menjadi panik. Kenapa ibu datang jam segini? Baru jam 6.30 pagi. Aku bilang buka gerbangnya, apa kamu tuli? Ibuku berteriak, diikuti suara gebrakan di gerbang besi yang berkarat. Hung, Tirn, ambil tang pemotong baut itu, potong gemboknya sekarang juga untukku, cepat. Tunggu Bu, kalau ada masalah bisa dibicarakan baik-baik. Aduh, kenapa ibu membawa linggis dan pemotong besi ke rumah saya begini? Nanti dilihat tetangga, bisa jadi bahan tertawaan. Suara Ibu Ratmi terdengar melengking, diselingi derap sandal jepitnya, yang tergesa-gesa berlari ke halaman. Dia mencoba memakai nada manis untuk menenangkan situasi. Laras baru saja melahirkan, dia sedang tidur di atas. Ibu jangan berisik begini, nanti cucu saya kaget. Sebuah suara plak yang nyaring terdengar. Entah ibuku menampar siapa atau memukul apa di gerbang, tapi suara itu membuat Ibu Ratmi dan Bagus terdiam. Putriku, cucuku, berlumuran darah meneleponku minta tolong, dan kau bilang dia sedang tidur? Dasar ibu mertua berwajah manusia berhati binatang. Kalian berniat membunuh putriku untuk merampas rumahnya demi membayar utang Tika? Hah? Kalian pikir Wulan ini sudah mati? Ibu bicara sembarangan apa? Utang apa? Siapa yang merampas rumah siapa? Jangan memfitnah. Ibu Ratmi membantah dengan suara melengking. Tapi suaranya sudah mulai bergetar dan parau karena ketakutan saat rahasianya terbongkar. Potong, ibuku tidak mau berdebat. Krek, tak. Suara gembok besi sebesar kepalan tangan putus digerogoti tang pemotong baut dan jatuh ke lantai keramik. Gerbang besi didobrak hingga terbuka. Aku memejamkan mata, bisa membayangkan dengan jelas pemandangan saat ini. Ibuku, dengan pakaian kerja kakinya yang berdebu semen, matanya yang memerah penuh urat, mengenakan sepatu bot, menerobos masuk ke halaman. Di belakangnya bukan pengawal berjas hitam berkacamata gelap seperti di film, melainkan lebih dari 10 orang kuli dan sopir truk dari toko materialnya. Pria-pria kekar, berkulit legam, mengenakan seragam kerja biru, tangan mereka menggenggam linggis, pipa besi, dan tali tambang yang biasa digunakan untuk mengikat bata. Mereka diam membisu dengan aura membunuh, hanya menunggu satu anggukan dari bos mereka untuk siap meratakan rumah 3 lantai ini. Di mana Laras? Ibuku menggeram, mencengkeram kerah baju Bagus. Bu, ibu tenang dulu, istri saya sedang marah, mengunci diri di kamar. Bagus gemetar seperti anak anjing, suaranya tercekat seperti orang yang akan tenggelam. Minggir kau. Terdengar suara langkah kaki yang berat dan tergesa-gesa menaiki tangga. 2, 3, lalu 5. 6 orang. Seluruh tangga kayu rumah Bagus bergetar di bawah hentakan sepatu bot para kuli berseragam biru itu. Laras, ini ibu. Kamu di mana nak? Ibuku memanggil dengan suara tercekat, nada suaranya yang berwibawa tadi tiba-tiba pecah, bergetar penuh kepedihan saat berdiri di tengah kamar tidur, yang berantakan seperti tempat sampah setelah diobrak-abrik Bagus. Aku bersandar di pintu kamar mandi, dengan sisa tenaga, aku berbisik, Ibu. Aku di dalam sini. Aku kunci pintunya. Mundur, nak. Jauhi pintunya. Ibuku berteriak, lalu beralih membentak anak buahnya.
Dobrak pintu ini sekarang juga. Satu tendangan keras dari seorang sopir truk bertubuh besar menghantam pintu aluminium tipis itu. Kunci yang rapuh hancur berantakan. Pintu terbuka lebar dan membentur dinding. Cahaya dari kamar tidur menerangi kamar mandi yang gelap. Ibuku menerobos masuk. Saat melihatku meringkuk di lantai keramik yang basah, wajahku pucat pasi tanpa setetes darah, memeluk erat bayi merah, dan terutama, genangan darah merah kental yang menggenang di bawah pahaku. Langkah wanita baja itu tiba-tiba terhenti. Beliau berlutut di genangan air itu. Kedua telapak tangannya yang kasar karena setiap hari mengangkut semen gemetar saat memegang bahuku. Ya Tuhan, anakku, cucuku. Ibuku menangis, air mata wanita yang menjanda sejak usia 30 tahun, yang seorang diri berjuang membesarkanku, jatuh membasahi wajahku yang dingin. Ibu, aku berhasil menjaganya. Aku berbisik lirih, memasukkan tangan ke dalam baju, mengeluarkan bungkusan plastik berisi sertifikat hak milik, dan memberikannya pada ibu. Mereka mau memaksa saya tanda tangan untuk merampas rumah kita, Bu. Ibuku melihat sertifikat itu, lalu menatap genangan darah. Beliau menggertakkan gigi, rasa sakit hatinya dalam sekejap berubah menjadi kemarahan yang luar biasa. Beliau segera menggendong bayi itu, menyerahkannya pada seorang sopir muda yang berdiri di belakang, lalu dengan tangannya sendiri merobek ujung kemejanya dan menekan kuat luka yang masih mengeluarkan darah untuk menghentikan pendarahan. Di mana Bagus? Seret dia ke sini. Ibuku menggeram, suaranya menggema ke seluruh kompleks. Kurang dari 10 detik kemudian, Bagus diseret oleh dua kuli dari lantai bawah, dilemparkan begitu saja ke lantai kamar tidur. Dia jatuh tersungkur tepat di dekat jejak darahku. Ibu Ratmi terseok-seok berlari mengikuti, wajahnya pucat pasi, mulutnya tergagap tidak bisa berkata-kata. Ibuku perlahan berdiri. Beliau melangkah keluar dari kamar mandi, sepatunya menginjak langsung genangan darah putrinya sendiri. Beliau berjalan ke hadapan Bagus, menjambak rambutnya, dan menariknya ke belakang hingga wajah hinanya terpaksa mendongak. Lihat, buka mata anjingmu itu dan lihat. Ibuku menunjuk ke genangan darah, suaranya mendesis di antara gigi yang bergemeletuk. Istrimu melahirkan anak untuk keluargamu, kamu tidak kasihan padanya tidak apa-apa. Kamu malah bersekongkol dengan ibumu mendorongnya hingga jahitannya robek dan hampir mati kehabisan darah. Kalian meninggalkannya di pojok ini untuk mencari sertifikat rumah. Bu, bukan saya. Itu ibu saya. Ibu saya yang mendorongnya. Suami bejatku itu, bahkan di saat seperti ini, masih mengeluarkan nada menyalahkan yang pengecut. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Bagus dari tangan kasar ibuku. Tamparan itu begitu keras hingga sudut bibirnya berdarah, telinganya berdengung, dan tubuhnya terhuyung jatuh di samping lemari. Jangan pernah memanggilku ibu, aku tidak melahirkan binatang sepertimu. Ibuku mengeluarkan setumpuk kertas tebal yang digulung dari saku jaketnya, dan melemparkannya tepat ke wajah Ibu Ratmi yang berdiri gemetar di sudut dinding. Ibu Ratmi, Anda hebat sekali, akting Anda bagus sekali. Hari ini, semua kebusukan di rumah Anda ini akan saya bongkar habis, tidak akan tersisa sehelai benang pun untuk menutupi. Tumpukan kertas yang digulung itu menghantam wajah Ibu Ratmi, membuatnya terhuyung mundur beberapa langkah, punggungnya menabrak lemari. Terkejut karena dipukul, dan melihat putra kesayangannya terkapar di lantai sambil mengerang memegangi pipi, ia seolah tersadar dari kepanikannya. Naluri bertahan hidup seorang yang ahli berperan sebagai korban segera bangkit. Ibu Ratmi mengacak-acak rambutnya yang seperti sarang gagak, lalu tiba-tiba mendorong Pak Ujang, yang menghalangi jalannya dan berlari ke arah balkon lantai 2. Ia memanjat pagar besi dan berteriak dengan suara serak melengking, sengaja agar seluruh kompleks yang sunyi itu terbangun. Tolong! Tolong! Tetangga, keluar dan lihat. Besan membawa preman ke rumah untuk membantai saya dan anak saya. Perampokan, pembunuhan. Tolong! Teriakan Ibu Ratmi menggema ke beberapa rumah tetangga. Jendela-jendela mulai terbuka, beberapa kepala muncul dengan rasa ingin tahu, menunjuk-nunjuk. Melihat ada penonton, Ibu Ratmi semakin bersemangat berakting. Ia duduk terkulai di lantai balkon, memukul-mukul dadanya, air mata buaya bercucuran. Keluarga saya sungguh sial mendapatkan menantu tidak tahu diri seperti ini. Sudah bersuami tapi mengandalkan kekayaan orang tuanya, menghasut ibunya membawa pisau dan kapak untuk mengusir ibu mertua.
Dia melahirkan anak perempuan tapi lagaknya seperti melahirkan emas batangan. Dia menyuruh seluruh keluarga melayaninya. Saya hanya menasihatinya beberapa kalimat, dia sudah membanting mangkuk, lalu sengaja jatuh ke lantai untuk mengadu dan memfitnah saya. Tolong, para tetangga, adakah hukum di dunia ini yang membiarkan perempuan yang sudah menikah menindas keluarga suaminya seperti ini? Mendengar kata-kata yang memutarbalikkan fakta itu, aku yang terbaring di tempat tidur menggigit bibir menahan air mata karena merasa terhina. Aku hendak membuka mulut untuk membantah, tapi ibuku mengangkat tangan memberiku isyarat untuk diam. Berbeda dengan kepanikan keluarga suamiku, ibuku sangat tenang, ketenangan yang menakutkan. Beliau tidak repot-repot lari ke balkon untuk berdebat atau membungkam Ibu Ratmi. Beliau dengan santai mengambil tisu, membersihkan noda darahku di tangannya, lalu menarik sebuah kursi kayu dari sudut kamar, dan meletakkannya dengan angkuh di tengah kamar tidur yang berantakan. Ibuku duduk, menyilangkan kaki, matanya yang dingin menatap lurus ke punggung Ibu Ratmi yang bergetar karena berakting. Teruslah berteriak, Bu Ratmi. Suara ibuku terdengar datar, namun penuh kekuatan yang menusuk hingga ke balkon. Berteriaklah lebih keras lagi agar seluruh kelurahan ini mendengarnya. Awal yang bagus, tapi kurang fokus. Biar saya bantu beri arahan. Ibu Ratmi sedikit terdiam, isak tangis palsunya tersendat sejenak, tapi ia masih berusaha menoleh ke belakang dan melotot pada ibuku. Ibu mau memfitnah apa lagi? Keluarga saya ini baik-baik dan sederhana, semua orang tahu. Ibuku tertawa sinis, senyum yang penuh penghinaan. Baik-baik dan sederhana? Anda bilang perempuan yang sudah menikah harus ikut keluarga suami, harus melayani keluarga suami. Kalau begitu saya tanya Anda, apa yang sudah keluarga Anda berikan pada Laras selain semangkuk nasi dingin dengan 3 potong tempe asin jam 5.30 pagi? Biar saya jelaskan pada Anda, keluarga saya tidak membawa preman ke sini. Mereka semua ini kuli bangunan yang bekerja jujur. Preman yang sebenarnya, mereka datang sejak jam 3 pagi tadi, Bu Ratmi. Bagus mendengar kata preman dan jam 3 pagi, wajahnya langsung pucat seperti mayat. Ia merangkak bangkit, berlari ke balkon, berniat menarik ibunya masuk. Bu, diam, Bu, jangan teriak lagi, nanti semua orang dengar. Tapi Ibu Ratmi yang sedang mabuk akting menepis tangan putranya. Lepaskan aku tidak takut pada mereka. Mereka memfitnahku, tolong. Memfitnah. Maksud Anda bau terasi yang menyengat dan mengotori gerbang besi Anda jam 3.30 pagi tadi? Anda sudah menyiramnya dengan puluhan ember air, apa baunya sudah hilang? Harry Bogle mengirim pesan pada putri Anda, Tika, mengancam jika sore ini tidak membayar bunga 300 juta, tangannya akan dipotong. Anda pikir di dunia ini hanya kalian berdua yang bisa membaca? Jendela-jendela tetangga di sekitar tiba-tiba menjadi lebih ramai dengan bisik-bisik. Terdengar beberapa gumaman. Tuh kan, aku bilang semalam anjing menggonggong terus, bau terasi di mana-mana. Katanya si Tika itu main investasi bodong, utangnya sampai miliaran. Ibu Ratmi mendengar bisikan tetangga, wajah tuanya menjadi kelabu. Matanya yang licik menatap liar ke sekeliling, mulutnya kaku, tidak bisa lagi berteriak sepatah kata pun. Ibuku belum berhenti di situ. Beliau melangkah maju, membungkuk untuk mengambil sertifikat hak milik yang terbungkus plastik yang baru saja kuberikan, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi di depan Ibu Ratmi dan Bagus. Anda bilang putri saya kurang ajar dan pura-pura sakit? Lihat genangan darah di bawah lemari itu. Jahitan bekas melahirkannya sepanjang telapak tangan. Jahitannya robek dan darah mengalir deras. Tapi kalian dengan tega mengurungnya di kamar mandi untuk mengobrak-abrik kamar ini. Mencari apa? Mencari ini, kan? Ibuku menepuk-nepuk sertifikat itu. Kalian berdua berniat memaksa Laras menandatangani surat gadai apartemen 2 kamarnya untuk membayar utang Tika. Anda pikir dengan sandiwara ibu mertua galak, yang memaksa menantu bekerja bisa menutupi kebejatan Anda dan lolos dari mata saya? Anda salah besar, Ratmi. Saya sudah puluhan tahun berjuang di dunia bisnis. Rubah tua berkedok korban seperti Anda, saya bisa mencium baunya dari jauh. Bagus gemetar mendekat, menangkupkan kedua tangannya, merengek memohon. Ibu Wulan, mohon hargai saya, hargai tetangga. Kita selesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Kenapa ibu harus membuka aib keluarga di depan umum seperti ini? Membuka aib? Ibuku berbalik ke arah Bagus,
Tatapannya seolah ingin membakar penampilan sok alimnya yang murahan. Kamu punya hak apa memanggilku ibu? Kamu laki-laki, istrimu melahirkan baru 7 hari, kesakitan antara hidup dan mati. Kamu biarkan ibumu memaksa putriku minum ramuan pinggir jalan. Dia jatuh dan berdarah, kamu bilang dia berakting. Kamu bersekongkol dengan ibumu untuk merampas aset istrimu. Dasar pengecut. Laki-laki yang hidup di bawah ketiak ibu, hidup dari keringat istri seperti kamu. Hari ini, aku akan tunjukkan wajah aslimu pada seluruh kompleks ini. Ibu Ratmi kini benar-benar hancur. Tidak ada lagi tenaga untuk berakting. Beliau mundur ke sudut balkon, tergagap. Uang. Uang keringat apa? Dia jadi menantu di sini, makan dan tinggal di sini. Keluarga ini juga keluar banyak biaya untuknya. Ibuku tertawa, kembali ke kursinya, di tengah ruangan, dan duduk. Matanya menyala dengan api kemarahan. Beliau dengan tenang memberi perintah pada Pak Ujang yang berdiri di sampingnya. Ujang, ambil tas kulit sapi hitam di truk, bawa ke sini. Sudah sampai begini, aku akan hitung-hitungan dengan keluarga ini sampai tuntas. Biar kita lihat siapa yang sebenarnya menumpang, Laras atau seluruh keluarga kalian yang seperti lintah darat menghisap darah putriku. Pak Ujang melewati tumpukan perabotan yang berantakan. Masuk ke kamar dengan sebuah tas kulit sapi hitam besar yang sudah usang, namun terlihat sangat berat. Beliau meletakkan tas itu dengan keras di atas ranjang pengantinku, lalu mundur dan berdiri bersedekap di depan pintu, matanya menatap tajam mengawasi Bagus. Ibuku dengan santai membuka resleting tas, merogoh ke dalam, dan mengeluarkan sebuah buku tebal bersampul biru yang sudah usang, serta setumpuk kertas yang dijepit rapi. Ibu Ratmi, panggil ibuku, melempar buku itu ke meja riasku. Anda baru saja berteriak pada tetangga bahwa putri saya menumpang di rumah ini, kan? Bahwa keluarga Anda menghabiskan banyak uang untuk memeliharanya, kan? Baiklah. Hari ini kita hitung-hitungan, kertas putih tinta hitam, rekening koran dari bank. Kalau membantah setengah kata saja, saya tampar sampai gigi Anda rontok. Ibu Ratmi menunduk, melirik buku itu dengan takut seolah melihat jimat kematian. Bagus yang berlutut di lantai mencengkeram celananya, keringat dingin membasahi dahinya meskipun saat itu musim dingin. Buka mata kalian lebar-lebar. Ibuku mengambil lembar tagihan pertama dan melemparkannya ke dada Bagus, kertas itu melayang jatuh ke pangkuannya. Tahun lalu saat kalian akan menikah, rumah 3 lantai ini bocor dan lembab. Siapa yang memanggil tukang? Siapa yang mengangkut setiap truk bata? Setiap karung semen? Setiap meter persegi keramik dari toko saya ke sini untuk merenovasi total? 800 juta? Rupiah biaya material dan tukang. Laras menarik habis seluruh tabungannya hasil bekerja bertahun-tahun untuk menambal kuburan ini. Lantai keramik tempat Laras jatuh berdarah tadi, langit-langit gipsum yang sedang kalian tatap. Itu semua hasil keringat dan air mata putriku, Bu Ratmi. Ibu Ratmi tergagap. Wajahnya memerah lalu pucat pasi. Dia akan jadi menantu, tinggal di rumah ini, jadi dia harus bertanggung jawab merawat rumah. Kenapa ibu hitung-hitungan begitu? Kita kan besan, mana ada yang menagih uang renovasi rumah? Diam. Ibuku berteriak memotong argumennya yang tidak masuk akal. Tanggung jawab? Dia mengeluarkan 800 juta untuk merenovasi rumah yang sertifikatnya masih Anda sembunyikan atas nama Anda sendiri. Anda tidak memasukkan namanya. Dia bodoh karena percaya pada topeng ibu mertua penyayang Anda. Tapi aku tidak bodoh. Ibuku mengambil selembar BPKB motor dan melemparkannya ke wajah Bagus. Kertas itu melayang melewati pipinya yang bengkak dan jatuh ke genangan darah. Bagus, motor yang kamu pakai keliling-keliling pamer ke kafe setiap pagi, uangnya dari mana? Gaji kamu sebagai staf rendahan cuma 9 juta sebulan, untuk bensin saja masih minta istri. Motor seharga 120 juta itu, Laras yang membelikannya sebagai hadiah ulang tahun agar kamu bisa pamer di depan teman-temanmu. Laki-laki berjas, pakai parfum, naik motor mahal dibelikan istri. Pulang ke rumah angkat kaki main game, membiarkan istri yang sedang hamil tua menggosok toilet dan mencuci piring untuk seluruh keluarga. Coba kamu pejamkan mata, apa kamu tidak merasa punya ekor? Hah? Para tetangga di balkon riuh. Terdengar beberapa cibiran. Kukira hebat, ternyata cuma numpang hidup sama istri. Pantas saja. Kemarin Bu Ratmi masih pamer anaknya jadi bos, beli motor baru.
Bagus menundukkan kepalanya dalam-dalam karena malu, kedua tangannya menutupi kepala, tidak berani bersuara sedikit pun. Ia tahu semua topeng harga dirinya telah dilucuti oleh ibuku, tidak tersisa sehelai pun. Aku memeluk anakku, air mataku mengalir, bukan karena menyesali uang, tapi karena sedih atas kebodohan dan kepercayaanku yang kuberikan pada orang yang salah. Ibu, Isakku, maafkan Laras, Bu. Laras bodoh sekali. Ibuku menoleh padaku, tatapannya yang tajam tiba-tiba melembut dan berkaca-kaca. Beliau melangkah mendekat dan mengelus rambutku yang basah oleh keringat. Kamu tidak bodoh, kamu hanya terlalu baik. Terlalu baik pada orang yang salah itu sama saja bunuh diri, nak. Hari ini, ibu akan menagih semuanya kembali untukmu. Beliau berbalik, mengambil lembar terakhir, bukti transfer bank, dan melemparkannya ke depan Ibu Ratmi. Dan ini, 130 juta uang cuti melahirkan Laras ditambah 40 juta uang hadiah dari teman dan kerabat. Anda memaksa Laras mentransfernya pada Anda 3 hari yang lalu dengan alasan manis ibu pegang untuk beli makanan bergizi buat cucu. Bergizi? Anda memberinya gizi dengan semangkuk air tajin dan bubuk merah pinggir jalan seharga 20.000? Anda berniat mengambil 170 juta ini, ditambah rencana memaksa Laras menandatangani sertifikat apartemen, untuk mengumpulkan 500 juta membayar bunga utang Tika, kan? Mendengar angka 500 juta, Ibu Ratmi seolah tersambar petir. Kakinya lemas, ia melorot dari dinding dan terduduk di lantai. Tidak. Bukan saya. Saya tidak mengambilnya. Beliau menggelengkan kepala, menyangkal mati-matian. Tidak mengambil? Kamu pikir sistem bank itu buta? Ibuku tertawa sinis, melangkah maju dan mencengkeram kerah baju Ibu Ratmi, mengangkatnya. Aku beri kamu waktu 5 menit, transfer kembali 170 juta uang popok dan susu cucuku ke rekening Laras sekarang juga. Kurang 1 rupiah pun, aku panggil polisi untuk membuat laporan penipuan dan penggelapan aset. Di kantor polisi nanti, silakan saja kamu mengadu pada Pak Polisi. Ibu mau membunuh kami? Ibu Ratmi berteriak putus asa. Uang itu sudah saya berikan pada geng Harry Bogle kemarin untuk menunda utang. Sekarang saya dapat dari mana untuk membayarnya? Saya mohon Bu, hargai hubungan besan kita. Izinkan saya menundanya. Besan? Ibuku mendorong Ibu Ratmi dengan kasar hingga jatuh. Aku tidak punya besan berdarah dingin yang mengurung putrinya yang berdarah di kamar mandi. Uang yang kau berikan pada preman, urus sendiri. Hari ini kalau tidak kembalikan uang itu, aku akan suruh anak buahku membongkar rumah ini. Setiap keping keramik yang dipasang Laras akan kucopot dan kubawa pulang. Ujang, bawa peralatan kalian ke atas. Mulai bongkar AC, TV, bongkar tempat tidur dan lemari untukku. Apapun yang dibeli Laras, angkut semua ke truk. Ibuku memberi perintah tegas. Tim berseragam biru bergerak serentak. Pipa besi dan kunci pas beradu, menimbulkan suara gemerincing. Bagus menjerit, merangkak memeluk kaki ibuku, memohon. Ibu, kumohon jangan bongkar rumah, nanti kami malu. Tetapi tepat saat para kuli hendak mengayunkan palu untuk membongkar TV layar datar di dinding, sebuah suara keras terdengar dari lantai bawah. Prang, suara kaca jendela pecah, diikuti oleh suara seorang pria serak berbau preman yang menggema ke atas. Mana Bu Ratmi? Mana Bagus? Mau kabur? Hah? Di mana 500 juta bunga utang kami? Cepat serahkan sertifikat rumahnya. Gerombolan tidak berguna ini. Seret mereka semua ke bawah untukku. Suara langkah kaki yang kacau dan berat serta denting logam beradu terdengar tergesa-gesa menaiki tangga kayu. Bagus mendengar suara itu, wajahnya yang pucat berubah menjadi kelabu. Ia segera melepaskan kaki ibuku, dengan panik merangkak masuk ke bawah tempat tidur. Giginya bergemeletuk. Ibu Ratmi menutup kedua telinganya, meringkuk di sudut seperti siput yang ditaburi garam. Preman itu benar-benar datang, bukan satu, tapi selusin pria bertato dengan parang dan tongkat baseball di tangan. Aku memeluk anakku, jantungku serasa berhenti berdetak. Tapi ibuku sama sekali tidak panik. Beliau melepas jaket kakinya yang berdebu semen, melemparnya ke samping, dan berdiri tegak di tengah pintu kamar tidur, menghadapi gerombolan preman yang sedang menyerbu naik. Langkah kaki yang berat menghentak anak tangga kayu hingga bergetar. Pintu kamar tidur terbuka lebar. Bau keringat masam bercampur bau rokok murah menusuk hidungku.
Berdiri tegak di ambang pintu adalah Harry Bogle. Preman terkenal di area terminal dengan bekas luka melintang di ujung alisnya, tangannya menggenggam sebatang pipa besi. Di belakangnya ada hampir selusin anak buah bertato yang sangar. Ada yang membawa parang, ada yang membawa tongkat baseball. Aura membunuh mereka begitu kuat hingga menghangatkan udara dingin pagi itu. Tapi langkah Harry Bogle tiba-tiba terhenti di ambang pintu. Ia mengerutkan kening, matanya yang tajam menyapu seisi ruangan. Bukannya melihat sebuah keluarga yang gemetar ketakutan seperti biasanya saat menagih utang, yang dilihatnya adalah tim berseragam biru, belasan pria kekar berkulit legam, tangan mereka memegang kunci pas dan linggis baja, berdiri tegak membentuk dinding manusia. Dan yang berdiri di tengah dinding itu adalah ibuku. Tangannya menyibak rambutnya yang mulai beruban, matanya sedingin es. Nenek tua, minggir. Harry Bogle mengetuk-ngetukkan pipa besinya ke kusen pintu, membentak. Hari ini kami datang untuk urusan dengan keluarga Bu Ratmi. Kalau tidak ada urusan, enyah sana. Ujung pisau tidak punya mata. Kau suruh siapa enyah? Ibuku tidak mundur selangkah pun. Beliau memasukkan kedua tangannya ke saku celana, suaranya yang serak terdengar tenang. Namun begitu berwibawa hingga Harry Bogle harus mengerutkan kening. Kau Harry Bogle dari pangkalan ojek Ancol, kan? Geng preman kampungmu itu, aku sudah tahu. Aku Wulan Bintaro, pemilik toko material. Belasan kuli angkutku setiap hari mengangkat bertonton semen. Linggis di tangan mereka bisa menghancurkan batu, apalagi cuma batok kepala monyet seperti kalian. Harry Bogle tertegun, matanya menatap liar ke arah para kuli bangunan. Preman penagih utang biasanya hanya ingin uang, tidak mau cari gara-gara dengan kaum pekerja kasar. Karena mereka berkelahi dengan kekuatan fisik, nekat, dan tidak takut mati. Nadanya sedikit melunak, tapi masih terdengar ketus. Bu Wulan, sesama orang lapangan kita saling menghormati. Tolong minggir sebentar. Tika, putri Bu Ratmi, punya utang pada bos saya, main judi online. Utang pokoknya 2 miliar. Bunga berbunga, hari ini jatuh tempo harus bayar 300 juta untuk menyelamatkan tangannya. Tadi malam Bu Ratmi menelepon menangis-nangis, berjanji pagi ini akan memaksa menantunya menandatangani surat kuasa untuk menyerahkan sertifikat apartemen sebagai jaminan utang. Kami tunggu semalaman tidak ada kabar, jadi kami harus datang langsung ke sini untuk menagih. Dunia seakan runtuh di bawah kakiku. 2 miliar, bukan puluhan atau ratusan juta, tapi 2 miliar rupiah. Angka yang seumur hidupku sebagai guru TK pun tidak pernah berani kubayangkan. Tika, adik ipar yang selalu bersikap angkuh dan meremehkan kakak iparnya yang kampungan, ternyata adalah seorang penjudi yang terlilit utang hingga leher. Dan ibu mertuaku telah menggunakan nyawaku, nyawa cucunya yang baru berusia 7 hari, sebagai tumbal untuk menutupi lubang hitam yang dalam itu. Sertifikat rumah, ibuku tertawa sinis, tawa yang mengerikan. Beliau mengangkat tinggi-tinggi sertifikat yang terbungkus plastik di depan Harry Bogle. Ini. Apartemen ini atas nama Laras, putri kandungku, dibeli sebelum dia menikah masuk ke sarang hantu ini. Aku beritahu kau hukumnya, Harry. Aset sebelum menikah miliknya, tidak ada bank atau preman manapun yang berhak menyentuhnya. Tanda tangannya yang dipaksakan saat dia sedang pendarahan seperti ini, kau bawa ke notaris pun akan dibuang ke tempat sampah. Harry Bogle menggeram. Tapi Bu Ratmi berjanji. Kalau dia berjanji, kau tagih saja padanya. Ibuku memotong dengan suara tajam. Beliau menunjuk lurus ke arah sudut dinding dan kolong tempat tidur. Kalian preman juga harus punya etika. Utang ada pemiliknya. Utang darah dibayar darah, utang uang dibayar uang. Musuh kalian, penunggak utang kalian, sedang meringkuk di bawah tempat tidur itu. Masuk dan seret mereka keluar. Kami akan berikan panggungnya. Selesai berkata, ibuku menoleh dan mengangguk pada Pak Ujang. Tim berseragam biru mundur 2 langkah, menyebar ke samping, membuka jalan lebar yang mengarah langsung ke tempat tidur pengantinku. Mata Harry Bogle memerah, ia mengayunkan pipa besinya, menghancurkan vas bunga di meja rias, lalu memberi isyarat pada anak buahnya. Seret ibu dan anak itu ke sini. 3 pria bertato seperti binatang buas yang lapar menerjang masuk. 1 orang menjambak rambut Ibu Ratmi yang meringkuk di sudut, menyeretnya ke tengah ruangan. Beliau menjerit histeris. Tolong! Jangan pukul saya. Tolong selamatkan saya.
Dua orang lainnya merangkak masuk ke bawah tempat tidur, mencengkeram kedua pergelangan kaki Bagus, dan menariknya keluar seperti menarik anjing mati. Dia meronta-ronta, menangis, air mata dan ingusnya membasahi celana tidurnya yang terbuat dari sutra. Harry Bogle menendang dada Bagus hingga ia terbatuk-batuk dan meringkuk memegangi dada. Anjing pengecut, Harry Bogle berjongkok, mencengkeram kerah baju Bagus dan menariknya. Kau mengaku sebagai kakak Tika, kan? Tadi malam kau meneleponku, bilang tenang saja, pagi ini akan membujuk istrimu menandatangani sertifikat dan semuanya beres. Kenapa sekarang kau bersembunyi di bawah tempat tidur bau ini? Hah? Di mana sertifikatnya? Di mana 300 juta bunga utangku? Bos. Bos. Ampuni saya. Bagus menangkupkan kedua tangannya, suaranya bergetar putus asa. Istri saya menyembunyikan sertifikatnya, ibu mertua saya datang, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Bos, beri saya waktu beberapa hari, saya akan pinjam uang teman. Pinjam apa? Harry Bogle menampar wajah Bagus sekali lagi. Aku tidak punya waktu mendengarkan omong kosongmu. Sore ini kalau tidak ada 300 juta, aku potong 2 jarimu sebagai gantinya. Mendengar kata potong jari, Ibu Ratmi yang berlutut di lantai tiba-tiba merangkak mendekat dan memegangi ujung celana ibuku. Wajah tuanya kini tampak sangat hina. Beliau menangis terseduh-seduh, membenturkan kepalanya ke lantai keramik. Bu Wulan, saya mohon, selamatkan anak saya. Ibu punya uang, tolong pinjami saya 300 juta, untuk bayar utang preman ini dulu, nanti saya akan jadi pembantu di rumah ibu untuk melunasinya. Kalau mereka sampai memotong tangan Bagus, keluarga saya akan punah. Bu, laraskan masih menantu saya. Kalau ibu sayang putri ibu, tolong sayangi juga menantu ibu. Mendengar permohonan yang keluar dari mulut yang baru saja menghinaku, perutku terasa mual karena jijik. Aku memeluk erat putri kecilku, bersandar di dinding. Luka di tubuhku masih nyeri, tapi hatiku kini dipenuhi rasa puas yang luar biasa. Topeng keluarga terhormat, wibawa ibu mertua yang palsu, kini telah terkoyak, menampakkan wajah yang tak tahu malu, kotor, dan hina hingga ke dasarnya. Ibuku menunduk menatap Ibu Ratmi dengan pandangan menghina, seolah melihat tumpukan sampah. Beliau dengan santai mengisap sebatang rokok, menghembuskan asap putih, meniupkannya tepat ke wajah besannya, lalu berkata dengan suara dingin, kata demi kata, Bu Ratmi, jangan bawa-bawa status menantu untuk memeras saya. Dengar baik-baik. Sejak putri saya melangkah keluar dari kamar mandi yang penuh darah ini, dia bukan lagi menantu keluarga Bagus. Saya lebih baik dia menjadi ibu tunggal daripada hidup di kandang binatang ini sedetik pun lagi. Selesai berkata, ibuku menoleh padaku, matanya hangat tak terkira. Laras, apa kamu bisa jalan? Ambil sertifikat rumah, gendong cucuku, kita pulang. Bisa jalan tidak, nak? Suara ibuku yang berat dan hangat menggema di tengah kekacauan teriakan, benturan, dan tangisan memilukan dari ibu dan anak keluarga Bagus. Beliau mengulurkan tangan menopang lenganku. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Rasa sakit dari jahitan yang robek berdenyut-denyut, nyeri hingga ke otak, tapi api kebencian di hatiku telah mengalahkan segalanya. Aku menggertakkan gigi, berpegangan pada bahu ibuku, menyeret langkahku keluar dari kamar mandi yang penuh dengan darah dan air mataku sendiri. Putri kecilku digendong dengan rapi oleh Pak Ujang, dibalut hangat dalam lapisan jaket kerjanya yang tebal. Baru saja melangkah ke tengah kamar tidur, sesosok tubuh melesat dari bawah tempat tidur dan memeluk pergelangan kakiku. Laras, sayang, jangan pergi. Kalau kamu pergi, mereka akan membunuhku. Itu Bagus. Wajahnya yang tampan dan rapi kini penuh dengan air mata dan ingus, kerah bajunya kusut masai dengan beberapa bekas tamparan merah dari Harry Bogle. Ia mencengkeram kakiku erat-erat seperti orang tenggelam yang menemukan pelampung, menatapku dengan mata memohon yang hina. Sayang, kita sudah menikah, ada ikatan. Tolong selamatkan aku. Apartemen itu, kita jual saja untuk membayar utang Tika yang 2 miliar. Sisanya, aku bersumpah akan bekerja keras. Kita bisa menyewa kontrakan dan memulai dari awal. Kita kan punya anak, sayang. Apa kamu tega melihat suamimu dipotong tangannya oleh preman? Aku menunduk menatap orang yang sedang berlutut di kakiku. Perasaan yang muncul bukanlah rasa kasihan, bukan pula kemarahan,
melainkan rasa jijik yang luar biasa. Dia seperti lintah yang menempel di kulit, semakin berusaha dilepaskan, semakin membuat mual. Suami, aku tersenyum sinis, senyum yang kering dan mengerikan. Kamu masih berani menyebut dirimu suami? Aku melepaskan jari-jarinya yang mencengkeram celanaku satu persatu, menekan setiap kata. Saat ibumu mencoba memasukkan ramuan beracun ke mulut putriku yang baru lahir 7 hari, kamu di mana? Kamu bersembunyi di bawah selimut. Saat ibumu mendorongku hingga jahitanku robek dan darah mengalir deras, kamu di mana? Kamu hanya melihat. Kamu bilang aku berakting. Kamu bilang aku harus membersihkan darahku sendiri agar tidak bau. Kamu bersekongkol dengan ibumu mengurungku di kamar mandi untuk mencari sertifikat rumah, berniat menjual nyawa kami untuk membayar utang adikmu yang penjudi. Dan sekarang kamu menjadikan anak ini sebagai tameng? Bagus terdiam, matanya bergerak-gerak gelisah. Aku dipaksa ibu. Ibu bilang itu untuk menyelamatkan adikku. Aku tidak tahu preman itu akan menagih sekeras ini. Jangan menyalahkan ibumu lagi, teriakku, suara yang merobek tenggorokan. Dia memang jahat, tapi dia jahat untuk melindungi putri kandungnya. Sedangkan kamu adalah seorang pengecut, parasit yang mengisap darah istri, untuk hidup di bawah ketiak ibu. Kamu mendorong istri dan anakmu ke jurang kematian untuk menyelamatkan nyawamu yang hina. Kamu bahkan tidak lebih baik dari sampah di luar sana. Dari sudut dinding, Ibu Ratmi, yang sedang ditindih oleh 2 anak buah Harry Bogle, masih berusaha berteriak. Menantu tidak tahu berterima kasih. Sial sekali keluarga kami mendapatkanmu. Kamu melihat suamimu akan mati tapi tidak menolong, kamu melihat keluarga suamimu hancur malah tertawa. Kamu akan kena karma. Kamu akan tertabrak mobil di jalan, disambar petir, dasar perempuan jalang. Ibuku yang berdiri di sampingku bahkan tidak marah, hanya tersenyum sinis dan menghembuskan asap rokok. Karma datang lebih cepat. Ratmi, karmamu adalah kau sedang terkapar di bawah kaki preman, menunggu mereka memotong tangan putramu. Teruslah menghina, hina lebih keras lagi sebelum Harry merobek mulutmu. Selesai berkata, ibuku menepuk bahuku. Ayo, nak. Jangan berdebat dengan binatang. Aku berbalik, melangkah dengan berat menuruni tangga, meninggalkan di belakangku jeritan putus asa Bagus yang diseret kembali ke dalam kamar oleh gerombolan preman untuk diinterogasi. Sampai di halaman, udara dingin pagi hari menerpa wajahku, membuatku sadar sepenuhnya. 3 truk besar dengan plat nomor toko material ibuku terparkir, menghalangi seluruh gang. Para kuli bangunan berdiri dalam 2 barisan, memberikan perlindungan mutlak bagiku dan anakku. Aku berjalan ke depan truk pikap ibuku, menyandarkan tangan di kap mesin yang dingin sambil terengah-engah. Aku menatap ibuku, matanya tajam. Pinjamkan aku kertas dan pulpen. Aku akan selesaikan semuanya di sini, sekarang juga. Ibuku mengerti. Beliau melambaikan tangan, dan Pak Ujang segera berlari ke kabin truk, mengambil selembar kertas A4 putih bersih dari buku catatan pengiriman dan sebuah pulpen biru, lalu memberikannya padaku. Aku meletakkan kertas itu di atas kap mesin. Tanganku masih ternoda bercak darah kering sejak memegangi perutku, bercampur dengan debu dari lantai kamar mandi. Memegang pulpen, aku sama sekali tidak gemetar. Tanpa pengacara, tanpa pengadilan, tanpa kata-kata berbunga-bunga, aku menulis setiap kata dengan jelas. Dengan semua kebencian dan ketegasan seorang wanita yang telah mati dan hidup kembali. Surat gugatan cerai. Ujung pulpen menekan kertas begitu kuat hingga merobek sebagian kecil. Aku menandatanganinya dengan satu goresan tegas. Noda darah dari jariku tanpa sengaja meninggalkan bekas merah tepat di samping tanda tangan. Sebuah tanda tangan berdarah, secara harfiah. Tepat pada saat itu, dari atas rumah, Harry Bogle mencengkeram kerah baju Bagus, menyeretnya menuruni setiap anak tangga dan melemparkannya ke tengah halaman. Ibu Ratmi terseok-seok mengikuti di belakang, menangis tanpa suara. Para preman menggiring mereka turun, bersiap membawa mereka ke tempat lain untuk diproses, tidak ingin membuat keributan di rumah. Aku melangkah maju. Kelemahan seorang wanita yang baru melahirkan 7 hari telah lenyap entah kemana. Aku berdiri tegak, menatap dari atas ke bawah pada sosok hancur pria yang pernah kusebut suami. Aku melemparkan surat gugatan cerai itu tepat ke wajah Bagus. Kertas tipis itu melayang sejenak lalu jatuh tepat di dadanya yang naik turun karena ketakutan. Apa ini? Apa-apaan ini? Ia mengambil kertas itu,
Matanya yang sayu membaca setiap kata, lalu menatapku dengan panik. Cerai? Tidak. Kamu tidak bisa meninggalkanku sekarang, aku bisa mati, Laras. Mereka akan memotong tanganku. Kalau begitu, serahkan saja tanganmu untuk mereka potong. Aku menunduk, suaraku mendesis sedingin es, menusuk gendang telinganya. Seorang pria yang mengaku sebagai suami dan ayah, tapi menukar nyawa istri dan anaknya demi keselamatan dirinya sendiri? Untuk apa punya tangan? Kau simpan tanganmu untuk terus mengobrak-abrik barang-barangku? Atau untuk menamparku lagi? Aku mengubah cara bicaraku. Rasa hormat terakhirku telah lenyap menjadi asap. Aku beritahu kau. Aku menunjuk lurus ke wajah Bagus, berbicara dengan lantang di hadapan seluruh tetangga yang berkerumun di luar gerbang, di depan para preman, dan di depan ibuku. Sejak goresan pena ini dibuat, kau dan aku tidak punya hubungan apa-apa lagi. Utang keluargamu, nyawa keluargamu, urus sendiri. Aku lebih baik menjadi anjing liar di jalan untuk melindungi anakku daripada menjadi nyonya di sarang iblis ini. Kau membunuh keluargaku. Ibu Ratmi dari kejauhan menjerit, tapi langsung ditendang oleh salah satu anak buah Harry Bogle dan terdiam. Aku bahkan tidak meliriknya. Aku menoleh ke arah Harry Bogle. Sertifikat rumah ini milikku. Ini aset yang dilindungi hukum. Keluarga Bagus tidak punya hak sepeser pun di dalamnya. Kalian jalankan saja hukum preman kalian, tagih utang pada yang berutang. Tapi kalau kalian berani menyentuh sehelai rambut pun dari ibu dan anak ini, toko material Wulan Bintaro tidak akan segan-segan menebar terasi dari sini sampai ke pangkalan kalian. Harry Bogle tersenyum miring, tawa tertahan di tenggorokannya. Hebat juga. Putri Bu Wulan memang beda, keras. Tenang saja, kami hanya butuh uang, tidak suka berurusan dengan perempuan dan anak-anak. Hei Bagus, cepat tanda tangani surat itu, lalu ikut aku. Bagus gemetar, air matanya jatuh membasahi kertas. Ia ragu-ragu. Tanda tangan. Harry Bogle mengayunkan pipa besinya, memukul paha Bagus hingga ia menjerit kesakitan. Karena sangat ketakutan, ia mengambil pulpen yang dilemparkan Pak Ujang ke lantai keramik, dan dengan gemetar menandatangani surat gugatan cerai itu. Tulisannya miring dan bergetar, sama seperti karakternya yang busuk. Aku mengambil kertas itu, menepis debu yang menempel, melipatnya menjadi dua, dan menyimpannya dengan hati-hati di saku dadaku. Selesai. Vonis mati untuk pernikahan butaku telah kujalankan sendiri. Aku berbalik, berjalan menuju mobil ibuku yang sudah menyala menunggu. Meninggalkan di belakangku jeritan tangis Bagus, yang diseret oleh para preman keluar gerbang dan suara Ibu Ratmi, yang membentur-benturkan kepalanya ke lantai keramik, sambil memanggil nama putranya. Langit musim dingin memang kelabu, tapi di hatiku, badai baru saja berlalu, meninggalkan ketenangan dan ketegaran yang luar biasa. Setelah menyimpan surat cerai bertanda tangan darah dan air mata itu jauh di dalam saku jaket, aku memeluk erat anakku, berbalik, dan berjalan menuju truk pikap ibuku. Geng preman Harry Bogle telah menyeret Bagus keluar gerbang, melemparkannya ke bak truk pikap lain yang menunggu di ujung gang untuk dibawa pergi menyelesaikan utang. Suara jeritan permohonan Bagus perlahan memudar, hilang ditelan deru mesin. Di halaman yang dingin itu, kini hanya tersisa Ibu Ratmi. Ia tergeletak di tanah, rambutnya acak-acakan, wajahnya basah oleh air mata dan ingus, mulutnya masih bergumam, memanggil nama putranya tanpa harapan. Aku hendak membuka pintu mobil, tapi ibuku mengulurkan tangan menahanku. Beliau mengisap sisa rokoknya, membuang puntungnya ke lantai, dan menginjaknya hingga padam, lalu berkata dengan suara serak yang jelas, "Tunggu dulu, Laras. Masuk ke mobil, nyalakan penghangat untuk cucuku." Tapi aku belum akan menjalankan mobilnya. Kamu pikir aku menandatangani surat utang dan melemparnya begitu saja untuk iseng? Ibuku berbalik, mengeluarkan peluit besi dari sakunya, dan meniupnya dengan keras. Tim berseragam biru yang tadi berbaris di kedua sisi segera berkumpul. Ujang, Hung, bawa 5 orang ke atas. Sisanya menyebar ke lantai bawah dan dapur. Peralatan sudah lengkap, kan? Aku sudah menandainya di buku catatan sejak hari pernikahan Laras. Mulai dari TV besar di ruang tamu, kulkas 2 pintu di dapur, sampai mesin cuci bukaan depan. Naik ke atas, bongkar 3 unit AC Panasonic untukku. Kasur latex King Coil, seharga 20 juta yang dibeli Laras juga, gulung dan angkut semua ke truk.
Siap, Beu, teriak Pak Ujang. Tim kuli itu, membawa kunci pas dan tang pemotong, menyerbu masuk ke dalam rumah seperti badai. Mendengar suara pembongkaran, Ibu Ratmi seolah disiram air mendidih. Beliau bangkit dari tanah, terhuyung-huyung berlari ke arah pintu utama, merentangkan kedua tangannya menghalangi jalan, berteriak histeris. Jangan, kalian tidak boleh masuk. Tolong, mereka merampok rumahku. Bu Wulan, Anda sudah membunuh putra saya. Apa sekarang Anda mau merampok perabotan rumah saya juga? Ibuku berjalan santai, tangannya memegang buku catatan bersampul biru. Beliau bahkan tidak menyentuh Ibu Ratmi, hanya memberi isyarat dengan dagunya. Seketika, dua kuli angkut bertubuh besar maju. Dengan satu tangan mendorong Ibu Ratmi ke samping pintu seperti mendorong karung kosong. Merampok, ibuku tertawa terbahak-bahak. Tawanya menggema di seluruh kompleks, yang sedang menahan napas menyaksikan. Nenek pikun, biar saya bacakan lagi notanya. TV layar datar yang Anda pakai nonton sinetron setiap malam, siapa yang gesek kartu? Laras. Kulkas besar yang Anda isi penuh makanan untuk putri Anda, siapa yang bayar? Laras juga. Bahkan kasur pegas yang Anda pakai agar tidak sakit pinggang, itu juga dari uang cuti melahirkannya. Rumah ini, selain cangkang beton berkarat milik Anda, apa ada satu mangkuk atau sumpit pun milik Anda? Dari dalam rumah, suara bor listrik mulai terdengar nyaring. Tak lama kemudian, Pak Ujang dan seorang kuli lainnya sudah susah payah menggotong TV besar dari ruang tamu, berjalan lurus keluar melewati Ibu Ratmi. Aduh, pelan-pelan, nak, itu punya saya. Ibu Ratmi merintih, hendak menahan tapi tidak berani. Berikutnya adalah kulkas raksasa. Karena terlalu besar, 4 orang kuli harus bekerja sama mengangkatnya. Nampan-nampan berisi daging sapi, kotak-kotak makanan mahal yang disimpan Ibu Ratmi untuk putrinya yang terlilit utang, semua dikeluarkan dengan kasar dan dilempar begitu saja ke lantai dapur. Ya Tuhan, daging sapiku yang baru kubeli. Ibu Ratmi menangis histeris, memukul-mukul dadanya. Setidaknya sisakan kulkas untuk saya menyimpan makanan. Kalau kalian angkut semua, kami mau makan apa? Ibuku berdiri di tengah halaman, dengan dingin mencoret setiap item di buku catatannya. Makan apa itu urusan kalian. Saat kau memasukkan racun ke mulut cucuku, saat kau mengurung putriku di kamar mandi hingga kehabisan darah, apa kau berpikir dia akan hidup bagaimana? Kau pikir aku membongkar semua ini untuk kupakai? Aku akan membawanya pulang dan membuangnya ke pinggir jalan untuk pemulung. Aku tidak akan pernah membiarkan keluarga binatang sepertimu menikmati 1 sen pun hasil jerih payah putriku. Dari lantai 2, terdengar suara langkah kaki yang berat. 3 unit outdoor AC, dibungkus terpal dengan rapi, diikuti oleh kasur king coil yang tebal, meja rias, dan bahkan boks bayi kayu jati yang kubeli dengan susah payah. Satu persatu barang-barang itu diangkut ke 3 truk yang mesinnya sudah menyala berisik di luar gang. Rumah 3 lantai yang kemarin masih penuh dengan perabotan mewah dan menjadi kebanggaan Ibu Ratmi untuk dipamerkan ke seluruh kompleks, dalam waktu kurang dari 30 menit kini menjadi kosong melompong. Tidak ada lagi AC, tidak ada lagi kulkas. Dinding-dinding yang dibongkar menampakkan lubang-lubang bor yang jelek dan berdebu, lantai penuh dengan sampah, pecahan piring, dan sisa makanan. Terlihat menyedihkan, dingin, dan hancur, sama seperti karakter busuk orang-orang yang tinggal di dalamnya. Ibu Ratmi terduduk lemas di tengah ruang tamu yang kosong, tidak ada lagi tenaga untuk berteriak atau berakting. Beliau hanya bisa menutupi wajahnya dan menangis tersedu-sedu. Tangisannya menggema di antara dinding-dinding kosong, terdengar mengerikan dan suram seperti gema dari dunia lain. Baru saja kehilangan putranya ke tangan preman, menanggung utang 3 miliar putrinya, dan dirampas semua kenyamanan dalam sekejap mata. Harga yang harus dibayar atas kekejamannya datang terlalu cepat, terlalu kejam. Aku duduk di kabin truk pickup. Hawa hangat dari pemanas menerpa wajahku, mengusir dinginnya musim dingin. Luka di tubuhku masih sakit, tapi darah sudah berhenti mengalir berkat lapisan tisu tebal dan perban yang dipasangkan sementara oleh ibuku. Putri kecilku di dekapanku sedang tertidur pulas. Wajah mungilnya kembali merona, sama sekali tidak menyadari dunia di luar sana baru saja mengalami gempa bumi. Sudah selesai, semuanya, suara ibuku yang lantang terdengar dari halaman. Lapor, Bu, sudah bersih, tidak ada satu bungkus permen pun milik Laras yang tertinggal di rumah ini, jawab Pak Ujang dengan gembira. Bagus,
Bubar. Ibuku memasukkan buku catatannya ke saku, naik ke mobil dan membanting pintu. Beliau menoleh padaku, mengulurkan tangannya yang kasar mengelus pipiku yang pucat, lalu tersenyum. Kita pulang nak, badai sudah berlalu. 3 truk besar, dan 1 truk pikap menderu, mengeluarkan asap hitam pekat, lalu perlahan bergerak keluar dari gang kecil itu. Melalui kaca spion, aku melihat rumah itu untuk terakhir kalinya. Itu bukan lagi nerakaku. Kini, itu hanyalah sebuah kuburan yang mengubur kehinaan, keserakahan, dan kekejaman ibu dan anak keluarga bagus. Aku menyandarkan kepalaku di bahu ibuku dan memejamkan mata. Untuk pertama kalinya setelah 7 hari melahirkan yang penuh mimpi buruk, aku bisa bernapas lega. Truk pikap itu berbelok melewati gerbang besi hijau raksasa toko material dan berhenti di halaman yang dinaungi pohon rambutan. Begitu mesin dimatikan, ibuku membuka pintu dan berteriak pada beberapa kuli yang sedang sibuk. Tinggalkan semua itu. Hung, lari ke klinik, panggil dokter Tanti ke sini, bawa kotak P3K lengkap. Cepat. Ibu berputar membuka pintu, dengan hati-hati menggendong cucunya, dan menyerahkannya pada adik bungsunya yang baru saja berlari keluar dari rumah. Lalu, ibu kembali, menyelipkan kedua lengannya yang kokoh di bawah tubuhku, dan mengangkatku dari kursi mobil. Bu, aku bisa jalan sendiri, kataku lemah, merasa sangat tidak berdaya. Jalan apa? Darahmu sudah merembes ke seluruh jok mobil. Tahan sebentar, kata ibu sambil menggendongku masuk. Pelukan wanita parubaya yang telah menjanda puluhan tahun, yang setiap hari mengangkut batu bata, tidaklah lembut atau harum parfum seperti ibu-ibu kota, melainkan berbau asap rokok dan keringat. Tapi bagiku saat ini, itulah pelukan terkuat dan terhebat di dunia. Kamar lamaku di lantai 2 masih sama persis seperti saat aku menikah. Jendela terbuka sedikit, menyambut sinar matahari musim dingin yang langka. Spray dan selimut beraroma matahari dan minyak kayu putih. Tidak ada bau apek, tidak ada suara bentakan Ibu Ratmi, tidak ada bau terasi dari para penagih utang. Dokter Tanti, dokter keluarga kami, sudah menunggu. Saat pakaianku yang basah oleh darah dipotong, dokter Tanti sedikit terkejut. Ya ampun, baru melahirkan 7 hari jatuh bagaimana sampai 4 jahitan perineum robek begini? Untung cepat dibawa ke sini. Kalau pendarahan lebih lama 1 jam saja bisa infeksi atau pendarahan hebat, tidak akan bisa diselamatkan, Bu Wulan. Ibuku berdiri di sudut kamar, kedua tangannya bersedekap, giginya bergemeletuk. Beliau tidak berkata apa-apa, hanya bergumam lalu mendekat ke tepi ranjang, memberiku handuk bersih. Gigit ini, suntikan bius ini akan sakit. Menangislah sepuasnya kalau perlu, keluarkan semua kebodohanmu, lalu besok kita mulai hidup baru. Aku menggigit handuk itu, air mataku mengalir deras saat jarum suntik bius menusuk kulitku yang meradang dan bengkak. Setiap tusukan jarum dan tarikan benang yang menjahit kembali lukaku terasa seperti merobek hatiku sekali lagi. Tapi anehnya, aku tidak merasa terhina. Rasa sakit fisik ini sangat nyata, sangat jujur. Ini menandakan bahwa aku sedang disembuhkan, bukan digerogoti perlahan-lahan di rumah bagus. Saat jahitan terakhir selesai, aku pingsan karena kelelahan. Ketika aku membuka mata, hari sudah mulai gelap. Suasana hening, hanya terdengar napas teratur putri kecilku yang tertidur pulas di boks kayu di sampingku. Sudah bangun nak? Suara ibuku terdengar. Beliau membawa nampan makanan dengan asap mengepul. Aroma sup ayam herbal, bubur kacang hijau yang kental, menusuk hidungku, membangkitkan perutku yang kosong, dan melilit sejak semalam. Dibandingkan dengan semangkuk nasi dingin dan 3 potong tempe asin jam 5.30 pagi tadi, hidangan ini terasa seperti surga. Ibuku menarik kursi, dengan hati-hati menyendokkan sesendok bubur, meniupnya, lalu menyuapkannya ke mulutku. Makanlah, nak. Makan selagi hangat agar asimu lancar. Nanti ibu balurkan minyak jahe, agar badanmu segar. Aku menelan bubur manis itu, tenggorokanku tercekat, air mata jatuh membasahi mangkuk. Ibu, isaku tak tertahankan. Maafkan Laras, Bu. Seumur hidup ibu bekerja keras membangun rumah untukku, membelikanku mobil, menyekolahkanku. Tapi Laras malah melawan nasihat ibu, nekat masuk ke keluarga itu, hingga sekarang hancur begini dan menyandang status janda. Ibuku berhenti, beliau meletakkan mangkuk bubur di nakas, mengambil tisu dan menyeka air mataku. Wajahnya yang keras karena terpaan angin dan matahari melembut, tidak ada kemarahan,
hanya rasa iba yang mendalam. Status apa nak? Suara beliau datar, tapi menusuk ke dalam pikiranku. Perempuan berstatus janda yang berani membawa anaknya keluar dari lumpur itu namanya perempuan tangguh. Sedangkan perempuan yang pasrah membiarkan keluarga suaminya menindas, merampas hartanya, dan menjadikan nyawanya sebagai jaminan utang hanya karena takut dicap janda, itu baru perempuan tak berguna. Tapi Laras terlalu bodoh, Bu. Aku menangis terseduh-seduh, meremas-remas selimut. Dulu waktu pacaran, dia baik dan perhatian. Aku pikir, menikahi pria yang biasa-biasa saja tidak apa-apa, asalkan dia menyayangiku. Aku pikir, dengan mengeluarkan uang untuk membangun rumah, mereka akan menghargaiku. Itulah penyakit umum perempuan di negeri ini. Ibuku memotong, suaranya tegas, penuh dengan filosofi hidup orang yang sudah makan asam garam. Kau salah besar, Laras. Kebaikan si bagus itu bukan sifat asli. Itu adalah kelemahan seorang pengecut yang berlindung di balik ibunya. Kau memberikan hatimu yang tulus pada sekawanan iblis lapar, mereka hanya akan menganggapmu sebagai santapan. Ingat baik-baik kalimat ini. Perempuan menikah, lebih baik menikah dengan preman yang berani pasang badan untukmu, daripada menikah dengan pria berdasi yang bicaranya lembut tapi saat susah malah sembunyi di bawah tempat tidur membiarkan istri dan anaknya dihina. Aku terdiam. Setiap kata dari ibuku seolah menamparku hingga sadar. Ibuku menggenggam tanganku yang dingin, mengelus bekas kapalan karena memegang kapur tulis, "Ayahmu meninggal saat kau masih kecil." Aku seorang diri, menahan lapar dan haus, mengangkut setiap karung semen, bersaing dengan preman-preman terminal. Aku melakukan itu bukan untuk membesarkanmu agar kau menggosok toilet dan memasak untuk keluarga yang tidak menghargaimu. Uang cuti melahirkanmu, uang pernikahanmu, kenapa kau dengan patuh menyerahkannya pada si Ratmi itu? Karena Bagus bilang, berikan pada ibu agar hatinya senang, agar ibu mau belanja makanan bergizi. Aku takut bertengkar karena hal sepele. Senang siapa? Senang keluarganya, sementara kau kelaparan dan hampir mati saat melahirkan? Ibuku mengetuk dahiku dengan lembut. Perempuan yang memegang uangnya sendiri adalah ratu. Perempuan yang mengemis uang hasil jerih payahnya sendiri adalah budak. Perempuan bukan bunga pajangan di vas untuk dikagumi lalu dibuang saat layu. Perempuan harus menjadi akar pohon yang menancap kuat ke dalam tanah, menyerap air dan nutrisi, untuk menghidupi dirinya sendiri. Kata-kata ibuku seperti sengatan listrik yang menjalari tulang punggungku. Benar? Aset ini milikku? Pendidikan ini milikku? Mengapa aku dengan sukarela merendahkan diri mengemis pada mereka di dalam rumah yang kubangun dengan uangku sendiri? Tangisan bayi memecah keheningan. Dia terbangun, mulutnya bergerak-gerak mencari susu. Ibuku segera menggendongnya, menyelimutinya dengan hangat dan meletakkannya di dekapanku. Susui cucuku. Tenangkan pikiranmu, makan yang cukup, berpakaian hangat, ASI pasti akan lancar. Aku membuka kancing bajuku, menyodorkan payudaraku pada anakku. Ajaib, tidak ada lagi rasa sakit atau tegang yang menyumbat saluran ASI. Hanya setelah beberapa isapan, aku merasakan aliran hangat yang deras di payudaraku. Tetesan kolostrum putih kental akhirnya keluar, membasahi bibir mungilnya. Bayi itu menelan dengan rakus, matanya terpejam puas, tangan mungilnya meraba-raba lalu memeluk erat payudaraku. Ada ASI, Bu, aku punya ASI, teriakku, air mata kembali mengalir. Tapi kali ini, air mata kebahagiaan. Ibuku tersenyum, matanya berkaca-kaca melihat kami berdua. Beliau mengelus rambut halus cucunya. Suaranya berat dan mantap seperti gunung. Lihat kan? Langit runtuh pun, selama kau dan anakmu aman di rumah ini, ibu akan menopang semuanya. Tidurlah yang nyenyak, nak. Besok ibu akan mengantarmu ke pengadilan. Tugasmu adalah menjadi seorang ratu. Urusan membereskan sampah-sampah itu, serahkan pada ibu. Di luar jendela, angin masih berhembus kencang. Tapi di dalam kamar kecil ini, aroma sup ceker berpadu dengan wangi air susu ibu. Aku tahu, fajar baru dalam hidupku telah benar-benar dimulai. Tepat 1 bulan sejak pagi yang mengerikan itu. Angin dingin akhir tahun telah berganti dengan sinar mentari musim semi yang hangat. Jahitan perineumku sudah sembuh total. ASI melimpah hingga membasahi baju. Putri kecilku, syukurlah, doyan makan dan tidak rewel. Pipinya sudah tembem dan merona,
Tidak lagi membiru karena kelaparan seperti dulu. Aku duduk di ruang akuntansi toko material, sambil mengayun buayan agar anakku tidur. Aku mengetik di keyboard komputer, memeriksa pembukuan keluar masuk bata dan semen untuk ibu. Tak ada lagi malam-malam tanpa tidur membersihkan rumah. Tak ada lagi tatapan sinis setajam silet dari Ibu Ratmi, juga tak ada lagi kehadiran menyesakkan dari pria pengecut bernama Bagus. Surat panggilan dari pengadilan untuk sidang cerai sepihak sudah datang. Hari putusan tinggal menghitung hari. Mbak Laras. Suara Pak Ujang dari luar gerbang memecah lamunanku. Ada apa, Pak? Aku mendorong kursi, berdiri, dan berjalan ke arah pintu. Ada pengemis dari tadi pagi mondar-mandir di depan gerbang. Sudah diusir beberapa kali tidak mau pergi, malah terus memohon ingin bertemu Mbak. Kelihatannya menjijikkan, bau sekali. Mbak lihat saja, kalau bukan orang dikenal, biar saya suruh anak-anak buang ke tempat sampah. Aku mengerutkan kening. Orang dikenal? Pelanggan toko material semuanya kontraktor bangunan, tidak ada yang pengemis. Aku meraih jaket wol tipis, menyampirkannya di bahu, dan berjalan cepat ke gerbang utama. Di bawah pohon ketapang yang meranggas, sesosok tubuh kurus dan compang camping duduk memeluk lutut. Ia mengenakan jaket tebal bekas yang kotor dan penuh noda oli. Kaki kirinya pincang, dibalut perban kuning yang bernanah. Lengan kanannya digips, tergantung di depan dada. Wajahnya tirus, janggut dan kumisnya acak-acakan, dengan bekas luka panjang kemerahan di pipi. Mendengar langkah kaki, sosok itu perlahan mengangkat kepala. Matanya yang sayu dan tak berjiwa tiba-tiba membelalak, lalu ia terisak. Laras! Laras! Suara serak dan parau keluar dari mulutnya yang bengkak. Aku tertegun sejenak. Jantungku sama sekali tidak berdebar karena kasihan, yang ada hanyalah rasa jijik dan dingin yang menusuk. Itu Bagus. Suami tampan yang dulu selalu rapi dengan rambut klimis dan parfum mahal. Kini tak ada bedanya dengan anjing liar yang dipukuli hingga patah tulang. Kamu datang ke sini untuk apa? Aku bersedekap, berdiri 3 meter darinya, suaraku sedingin es. Tidak ada amarah, tidak ada teriakan. Bagiku, dia hanyalah sebutir debu yang tak perlu dipedulikan. Bagus menggunakan tangannya yang sehat untuk berpegangan pada dinding, menyeret tubuhnya mendekat, lalu tiba-tiba berlutut di tanah yang penuh kerikil. Dia menangis, air mata bercampur dengan keringat dan lumpur di wajahnya, terlihat sangat menyedihkan. Laras, aku salah. Aku minta maaf. Aku tahu aku brengsek. Aku sudah kena karmanya, Laras. Dia membenturkan kepalanya ke tanah berulang kali, membiarkan luka di dahinya kembali berdarah. Aku melirik Pak Ujang yang sudah siaga dengan linggis di tangan, memberinya isyarat untuk tenang. Aku menunduk menatap lurus ke arah orang yang berlutut di kakiku. Berdiri dan bicara, tanah di sini untuk bisnis, bukan tempat untuk berlutut dan menangis membawa sial. Cepat katakan, kamu datang dengan penampilan seperti ini untuk sandiwara apa lagi? Sertifikat apartemenku sudah beralih nama. Kamu mau berlutut sampai kakimu patah pun tidak akan dapat sepeser pun. Bagus menggelengkan kepala, merintih putus asa sambil menceritakan neraka yang baru saja ia alami. Ternyata, pada hari aku dan ibuku pergi, Harry Bogle menyeret Bagus ke pangkalan ojek. Karena tidak berhasil mendapatkan sertifikat apartemenku, mereka memaksa Bagus menandatangani surat utang dengan jaminan rumah 3 lantai milik Ibu Ratmi. Karena sertifikat rumah atas nama Ibu Ratmi, mereka memaksanya datang ke notaris untuk cap jempol di bawah ancaman. Mereka mengusir kami dari rumah sore itu juga, tanpa sempat membawa sehelai pakaian pun. Isak Bagus, seluruh tubuhnya gemetar saat mengingat mimpi buruk itu. Ibuku tidak rela, memeluk tiang rumah sambil menangis, lalu ditendang oleh Harry, hingga 2 tulang rusuknya patah. Sekarang beliau kena stroke ringan, lumpuh sebelah, terbaring di kontrakan petak beratap seng, di dekat tempat pembuangan sampah. Lalu bagaimana dengan adik kesayanganmu itu? Yang kalian berniat menjual darahku untuk menyelamatkannya? Aku tersenyum sinis. Bagus menggigit bibirnya hingga berdarah. Dia membawa semua uang dan perhiasan ibu, kabur dengan pacarnya ke luar negeri. Dia memblokir nomor kami, tidak peduli hidup atau mati kami. Aku meneleponnya minta tolong, dia bilang urus saja urusan masing-masing. Harga yang harus dibayar datang lebih cepat dan lebih kejam dari yang kubayangkan. Mereka pernah tega mengorbankan menantu dan cucu kandung demi seorang putri penjudi.
Kini putri itulah yang menghancurkan segalanya dan meninggalkan mereka. Tuhan memang tidak tidur. Di kantorku, preman datang melempar terasi dan menyiram cat menagih utang. Bos langsung memecatku. Aku coba kerja jadi satpam, jadi kuli angkut. Mereka juga datang menghajarku, mematahkan tanganku ini untuk memberi pelajaran. Bagus mengangkat tangannya yang masih digips, matanya memohon. Laras, aku sudah tidak punya jalan keluar. Ibuku terbaring sakit, tidak ada uang untuk beli obat. Setiap hari aku harus memulung, mencari sayuran sisa di pasar malam untuk memasak bubur agar beliau bisa bertahan hidup. Melihat ibuku merintih kesakitan, aku sangat menyesal. Aku tahu aku salah karena menuruti ibu. Aku mohon, demi hubungan kita, demi anak kita, demi kita pernah tidur bersama, pinjami aku 5 juta. Ah tidak, 2 juta saja, untuk membeli obat ibu. Nanti aku akan bekerja seperti kerbau untuk membayarnya. Dia menatapku dengan penuh harap. Mungkin dalam benaknya, aku masih Laras si guru TK yang baik hati dan mudah iba, tapi dia salah. Aku berdiri tegak. Mataku menatapnya tanpa sedikit pun rasa kasihan, hanya ada penghakiman dingin seorang hakim yang sedang menjatuhkan vonis. Hubungan, tidur bersama, aku tertawa kering. Kau punya hak apa mengucapkan kata-kata suci itu, Bagus? Aku mundur selangkah, menunjuk lurus ke wajahnya. Saat aku baru melahirkan 7 hari, ibumu menyuruhku bangun jam 5:30 pagi untuk memasak soto buat Tika. Kau di mana? Kau tidur. Saat ibumu memasukkan racun ke mulut anakku, kau di mana? Kau di luar mengobrak-abrik barangku. Saat aku jatuh hingga jahitan robek dan darah mengalir deras, kau di mana? Kau hanya melihat dan berkata, "Jangan berakting." Hubungan yang kau bicarakan untuk mengemis padaku itu, sudah kau bunuh sendiri. Kau lempar ke genangan darah pada hari itu. Wajah Bagus pucat pasi, bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Aku menggertakkan gigi, setiap kata yang kuucapkan seperti paku yang menancap di telinganya. 2 juta. Bagi toko material ibuku, 2 juta hanya setara uang bensin 1 hari untuk 1 truk. Tapi meminjamkanmu 1.000 rupiah pun, aku merasa uangku menjadi kotor. Ibumu patah tulang, stroke, lumpuh. Itu karma atas kekejaman dan sifat tak tahu malunya. Kau kehilangan rumah, pekerjaan, dipukuli hingga cacat. Itu harga yang harus kau bayar atas sifat pengecut dan tidak bertanggung jawabmu sebagai laki-laki manja. Laras, jangan sekejam itu. Bagaimanapun juga, dia itu nenek dari anakmu. Bagus mencengkeram dadanya, merintih. Jangan bawa-bawa anakku sebagai tameng. Aku berteriak, suaraku yang tegas memotong ucapannya. Anakku tidak punya nenek yang mau memasukkan racun ke mulutnya. Dia juga tidak punya ayah yang mau menjual nyawanya untuk membayar utang bibinya. Anak itu hanya punya ibu dan nenek dari pihak ibu. Jelas, aku dengan santai merogoh saku jaket, bukan untuk mengambil dompet. Aku mengeluarkan sebuah amplop yang sudah ditempeli prangko dengan alamat pengadilan negeri. Aku melemparkan amplop itu ke tanah, tepat di depan kakinya. Ini surat panggilan kedua dari pengadilan untuk sidang cerai. Minggu depan, jam 8 pagi, seret tubuhmu yang hancur itu ke pengadilan dan tanda tangani suratnya. Mulai sekarang, hidup dan matimu urus sendiri. Jangan pernah lagi muncul di hadapanku. Pak Ujang. Aku berbalik dan berteriak. Iya, Mbak. Pak Ujang yang sudah siaga dengan linggis melangkah maju. Bawa orang dari toko untuk menyeretnya pergi. Mulai sekarang, siapapun sampah yang berani mendekati gerbang dan mengganggu bisnis, patahkan saja kakinya yang satu lagi. Ibuku yang akan tanggung jawab. SIAP, Mbak. Jawab Pak Ujang dengan gembira. Bersama 2 kuli lainnya, mereka mencengkeram kerah baju Bagus, mengangkatnya seperti mengangkat anjing sakit, dan menyeretnya keluar gerbang. Laras, kenapa kau begitu kejam? Tolong, teriakan putus asa Bagus perlahan menjauh, lalu hilang ditelan suara gerbang besi yang ditutup dengan keras. Aku berdiri di halaman, meregangkan tubuh dan menghirup dalam-dalam udara segar pagi musim semi. Sinar mentari menari-nari di pucuk daun ketapang yang mulai bersemi. Hatiku terasa kosong, tapi kosong yang melegakan dan damai. Semua dendam telah terbayar lunas. Bisul paling menyakitkan dalam hidupku telah kupecahkan sendiri sampai tuntas. Aku berbalik, berlari ringan menaiki tangga. Di kamar, putri kecilku sudah bangun, tersenyum sambil mengayun-ayunkan tangan mungilnya menyambutku. Kirana,
Nama yang kuberikan untuk putriku, tertidur pulas setelah disuntik imunisasi di puskesmas kecamatan. Kini usianya sudah 2 bulan, tubuhnya lebih berisi. Aku menggendongnya dengan hati-hati, menarik jaket tipisku untuk melindunginya dari angin musim semi, lalu berjalan santai ke tempat parkir. Adikku yang menemaniku masih di loket untuk mengambil buku imunisasi dan membeli beberapa plester penurun panas. Pak Ujang, yang ditugaskan ibuku untuk mengemudikan truk pickup, sudah menyalakan mesin dan memundurkan mobil. Di sekelilingku, orang-orang ramai mengantar dan menjemput anak-anak mereka. Aku berdiri di tepi trotoar, mencubit gemas pipi tembem anakku, hatiku dipenuhi kedamaian yang tak terlukiskan. Tapi aku tidak menyangka, bayangan tergelap dalam hidupku masih mengintai. Siap menelanku di perbatasan cahaya. Sebuah motor butut tanpa plat nomor, dibungkus plastik hitam robek, tiba-tiba melesat ke atas trotoar dan berhenti mendadak tepat di depan kakiku. Bau karet terbakar menusuk hidung. Belum sempat aku sadar, seorang pria berjaket gelap, mengenakan helm yang menutupi wajah dan masker, melompat turun. Tanpa berkata apa-apa, ia menerjangku seperti binatang buas, mengulurkan kedua tangannya yang kotor, mencoba merebut selimut yang membungkus Kirana. Arg, penculik, tolong. Naluri seorang ibu membuatku menjerit sekuat tenaga, memutar tubuhku dan meringkuk untuk memeluk erat anakku, memunggungi penjahat itu. Tapi pria itu terlalu kuat dan nekat. Ia menjambak jaketku, menarikku ke belakang hingga aku hampir jatuh. Satu tangannya mencoba masuk ke bawah lenganku, berusaha melepaskan jari-jariku yang memeluk erat bayiku. Lepaskan, sialan, serahkan anak itu. Suara serak dan parau yang melengking dari balik masker itu begitu familiar hingga membuat bulu kuduku merinding, seperti sengatan listrik yang menyambar otakku. Aku membelalakan mata, tertegun. Bagus. Bajingan. Apa yang mau kau lakukan pada anakmu? Kau yang memaksaku. Kau membuatku terjepit. Bagus menggeram seperti orang gila, matanya merah dipenuhi urat-urat seperti orang sakau. Ia menggunakan lengannya yang masih digips untuk menekan bahuku, sementara tangan lainnya mencengkeram lenganku hingga berdarah. Aku sudah di ujung tanduk oleh geng Harry. Sore ini kalau tidak setor 200 juta, mereka akan memotong urat kakiku. Serahkan anak ini. Kalau kau sayang anakmu, sore ini bawa sertifikat apartemen itu untuk menebusnya. Cepat. Kekejaman dan kehinaan perilakunya membuatku mual. Menculik dan memeras. Menggunakan nyawa darah dagingnya sendiri sebagai sandera untuk mengancam mantan istrinya. Dia bukan lagi manusia, dia adalah iblis berwujud manusia. Kau itu binatang, bukan manusia. Desisku, menggertakkan gigi, dan menggigit pergelangan tangannya, yang mencoba melepaskan pelukanku dengan sangat keras. Bau amis darah terasa di mulutku. Aargh. Beraninya kau menggigitku. Bagus menjerit kesakitan, tapi bukannya melepaskan. Kegilaannya membuatnya semakin tidak manusiawi. Ia mengangkat kakinya, hendak menendang perutku untuk merebut bayi yang sudah menangis histeris ketakutan. Sebuah suara tak yang keras terdengar. Bukan suara kakinya yang menendangku, melainkan suara benda besi yang menghantam tulang keringnya dengan keras. Bagus menjerit pilu, berlutut, lalu jatuh terguling di trotoar, memegangi kakinya yang patah sambil mengerang. Aku memeluk erat anakku, mundur terhuyung-huyung. Di hadapanku, Pak Ujang dengan tubuh kekarnya, kulit legamnya, berdiri tegak sambil menggenggam kunci Inggris baja sebesar lengan, penuh dengan aura membunuh. Dasar binatang, kau berani menyentuh sehelai rambut cucu Bu Wulan? Geram Pak Ujang, mengacungkan kunci Inggrisnya ke arah Bagus. Seketika, adikku berlari keluar dari klinik, diikuti oleh satpam. Beberapa pria yang lewat juga ikut mengerumuni, ada yang memegangi tangan, ada yang menindih kaki Bagus ke tanah, melepaskan helm dan maskernya. Wajah tirus dan kotor dengan bekas luka panjang itu terlihat jelas di bawah sinar matahari. Di sekeliling, umpatan dan makian terdengar tak henti-hentinya. Ya Tuhan, ayah kandung kok menculik anak untuk memeras istri. Panggil polisi. Iblis seperti ini harus dipenjara. Bagus ditelungkupkan ke lantai, wajahnya terbenam di genangan air kotor. Ia menatapku dengan mata sayu putus asa, mulutnya masih bergumam kata-kata hina. Laras, tolong aku. Aku cuma pura-pura. Aku tidak akan menyakiti anak kita.
Ibu terbaring sakit di gubuk sampah menunggu aku bawa uang untuk beli beras. Laras, aku mohon. Aku melangkah mendekat sambil memeluk putriku yang menangis, menatap ke bawah pada orang yang terkapar di bawah kaki orang-orang asing. Semua rasa jijikku telah berubah menjadi ketenangan yang dingin. Aku mengangkat dagu. Suaraku terdengar jelas dan lantang di hadapan puluhan pasang mata. Sudah lapor polisi, Pak Ujang? Sudah, Mbak. Pos polisi ada di perempatan, 3 menit lagi mobil patroli datang untuk mengangkut sampah ini. Jawab Pak Ujang dengan geram. Aku menatap lurus ke mata Bagus, setiap kata yang kuucapkan seperti memaku paku terakhir ke peti matinya. Dengar baik-baik, Bagus. Ibumu terbaring sakit, kau diancam preman. Itu adalah karma yang kalian ciptakan sendiri. Tapi hari ini, di siang bolong, kau mencoba menculik anak kecil untuk memeras. CCTV di sini sudah merekam semuanya. Aku bukan lagi guru TK lemah yang bisa kau tipu dan manipulasi. Aku akan menuntutmu dengan pasal pidana. Masuklah ke penjara dan menangislah pada sipir di sana. Laras, jangan. Aku bisa mati di penjara. Preman di dalam akan menghajarku. Bagus berteriak panik, meronta-ronta di bawah cengkeraman tangan-tangan kekar. Tepat pada saat itu, sirine mobil polisi melengking, berhenti tepat di tepi trotoar. 2 orang polisi berseragam turun dari mobil, dengan sigap memborgol kedua pergelangan tangan kurus Bagus, dengan satu bunyi KLIK yang kering. Ia diseret dan dilemparkan ke dalam mobil patroli, pintu besi ditutup rapat. Aku berdiri di trotoar, mengelus punggung mungil Kirana, menenangkannya agar berhenti menangis. Semuanya terjadi begitu cepat, tapi telah memberikan titik akhir yang abadi bagi semua dendam. Tidak ada lagi kompromi, tidak ada lagi belas kasihan. Gerombolan iblis penghisap darah berkedok keluarga suami itu akhirnya dihukum oleh hukum dan karma hingga ke akarnya. Aku menoleh ke arah Pak Ujang, tersenyum lega. Kita pulang, Pak. Ibu pasti sudah menunggu makan siang. Palu kayu hakim ketua sidang berbunyi tegas, mengakhiri suasana hening di ruang sidang nomor 3. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Pengadilan Negeri secara resmi menyatakan mengabulkan gugatan cerai sepihak dari Saudari Larasati dan Saudara Bagus Wijoyo. Hak asuh anak diserahkan sepenuhnya kepada Saudari Larasati. Saudara Bagus kehilangan hak asuh karena sedang dalam masa tahanan menunggu persidangan pidana dan tidak diwajibkan memberi nafkah karena kehilangan kemampuan finansial. Aku berdiri tegak di depan mimbar, kedua tangan tergantung santai. Seulas senyum lega terukir di bibirku. Kertas putih tinta hitam, putusan yang berkekuatan hukum, semua belenggu bernama kewajiban pada keluarga suami telah hancur total. Sekitar 2 meter dariku, di seberang mimbar, ada Bagus. Tak ada lagi kemeja licin atau rambut klimis. Ia mengenakan seragam tahanan bergaris biru putih yang kusut, rambutnya dicukur botak, lengan kanannya masih terbalut perban kuning. 2 petugas mengawalnya dengan ketat, siap membawanya kembali ke sel. Mendengar putusan hakim, bahu Bagus merosot. Ia gemetar, menoleh padaku dengan mata yang cekung dan menghitam seperti lubang tanpa dasar. Laras. Suaranya serak dan kering. Nanti sore sidang pidana kasusku. Apa? Apa kau mau menulis surat permohonan keringanan hukuman untukku? Kata pengacara, kalau kau mencabut laporan, aku hanya akan dipenjara 2 tahun. Aku mohon. Ibuku lumpuh di gubuk sampah, tidak ada yang menyuapinya. Aku perlahan menoleh, menatap tajam ke mata putus asa orang yang pernah berbagi ranjang denganku. Tak ada setetes pun air mata, hanya ada ketenangan dingin seorang yang hatinya pernah terkoyak dan kini telah ditambal dengan baja. Keringanan? Aku menekankan setiap kata, suaraku terdengar jelas di ruang sidang yang mulai sepi. Kau menggunakan nyawa putri kandungmu untuk memeras sertifikat rumahku. Kau menendang perut perempuan yang baru melahirkan 2 bulan. Apakah hukum harus memberikan keringanan untuk binatang buas? Tapi ibuku. Beliau akan mati Laras. Bagus terisak, kedua tangannya yang terborgol menutupi wajahnya. Tika sudah kabur membawa semua uang. Seluruh keluarga membuang kami. Apa kau begitu kejam melihat orang mati tapi tidak menolong? Jangan gunakan moralitas palsu untuk mengikatku lagi, Bagus. Aku menjawab dengan lantang. Saat ibumu memasukkan ramuan beracun ke mulut Kirana, apa dia berpikir Kirana akan mati? Saat kalian berdua mengurungku yang berdarah di kamar mandi,
Apa kalian berpikir aku akan mati? Karma telah tiba, utang dibayar masing-masing. Duduklah di penjara dan bertobatlah atas kelemahan dan kehinaanmu. Selamat tinggal, dan jangan pernah muncul lagi dalam hidup kami. Aku berbalik, melangkah dengan mantap keluar dari ruang sidang, mengabaikan jeritan pilu bagus yang diseret oleh petugas menuju pintu belakang. Pintu kayu yang berat itu tertutup, mengunci selamanya masa lalu kelam keluarga itu. Melangkah keluar ke lobi, sinar matahari musim semi yang cerah menerobos jendela kaca, menghangatkan tubuhku. Di bawah pohon rindang di halaman, truk pikap yang kukenal terparkir. Ibuku, Ibu Wulan, dengan pakaian kerjanya yang berdebu, sedang menggendong Kirana menunggu. Melihatku keluar, Kirana tersenyum, kedua tangannya bergerak-gerak, seolah tahu ibunya baru saja melakukan hal besar. Ibuku mendekat, menatap lurus ke mataku, suaranya berat namun penuh kasih. Sudah selesai, Nak? Sudah, Bu. Aku bernapas lega, mengambil putriku dari pelukan ibu dan mengecup pipinya yang tembem dan wangi susu. Mulai sekarang namanya Larasati Kirana. Kami berdua sudah benar-benar bebas. Ibuku tertawa. Tawa yang membahana di sudut halaman pengadilan. Beliau mengeluarkan sebatang rokok, tapi urung menyalakannya karena takut asapnya mengenai cucunya. Bagus. Perempuan harus bisa mengambil dan melepaskan. Menangis tidak akan menyelesaikan apa-apa. Jadi, apa rencanamu setelah cerai? Mau melamar jadi guru TK lagi dengan gaji 5 juta sebulan? Aku menatap ibuku dengan pandangan mantap. Tidak, Bu. Aku sudah mengajukan surat pengunduran diri kemarin. Sore ini, ajari aku cara membaca gambar teknik, ajari aku membuat pembukuan, keluar masuk stok semen dan keramik. Mulai besok, aku akan mengurus pembukuan di toko. Aku akan menjadi bos kecil di toko material Wulan Jaya. Ibuku tertegun sejenak, lalu menepuk bahuku dengan keras, matanya bersinar penuh kebanggaan. Bagus sekali. Putri Bu Wulan memang harus begitu. Dunia ini milik mereka yang berani bangkit dari lumpur. Ayo pulang. Hari ini bibimu memasak soto Betawi untuk merayakan kebebasan kalian. Truk pikap itu melaju, menyatu dengan keramaian jalanan kota di musim semi. Segalanya tertinggal di belakang, terlihat dari kaca spion. Rumah 3 lantai yang busuk, bayangan hancur dari suami yang hina, utang 2 miliar dari adik ipar penjudi, semuanya telah menjadi sebuah sandiwara konyol yang telah kututup sendiri. Aku memeluk putriku, menatap langit biru melalui jendela mobil, menggumamkan kata-kata dari lubuk hatiku. Perempuan bukan bunga untuk diinjak-injak, bukan pula tempat sampah untuk dibuangi sampah. Perempuan harus menjadi akar pohon yang menancap kuat ke tanah gersang untuk menyerap nutrisi, tumbuh menjadi pohon yang tinggi dan rindang, melindungi apa yang ia cintai. Tidak bergantung, tidak mengemis. Karena fajar yang paling cerah selalu dimulai dari tangan dan harga diri kita sendiri.